Di desa kecil di kaki Gunung Kawi, kemewahan Haji Sulaiman, juragan beras terbesar di wilayah itu, selalu menjadi topik bisik-bisik yang tak berkesudahan. Rumahnya menjulang tinggi, dibentengi pagar kokoh, dan dihiasi lampu-lampu gemerlap, kontras tajam dengan rumah-rumah kayu sederhana di sekitarnya. Sementara kekayaan Sulaiman terus berlipat ganda dari tahun ke tahun, truk-truk pengangkut berasnya tak pernah berhenti beroperasi, nasib para tetangganya justru memburuk secara misterius. Para petani kehilangan hasil panen, peternak mendapati ternak mereka mati tanpa sebab yang jelas, dan bahkan beberapa keluarga menderita sakit yang tak terdiagnosis oleh dokter. Kecurigaan masyarakat mulai tertuju pada Sulaiman yang mendadak menjadi sangat tertutup, jarang berinteraksi, dan bahkan melarang siapapun mendekati sisi belakang pekarangannya yang rimbun. Mereka mulai menghubungkan kekayaan tak masuk akal ini dengan kisah-kisah gelap tentang pesugihan yang konon meminta tumbal nyawa dan kesejahteraan. Desas-desus tentang ritual Gunung Kawi yang terlarang yang melibatkan pemeliharaan makhluk gaib untuk mendatangkan rezeki instan mulai santer terdengar di setiap warung kopi. Warga desa yakin kemewahan ini dibayar dengan penderitaan mereka, memicu ketakutan yang berubah menjadi kemarahan dingin. Rasa penasaran dan ketakutan akhirnya mendorong beberapa pemuda desa yang paling berani untuk melakukan pengintaian di malam hari mencari bukti di balik pagar tinggi milik H. Sulaiman. Malam itu sunyi dan diselimuti kabut tipis yang dingin. Namun bau dupa dan kemenyan yang kuat bercampur aroma amis darah tercium jelas dari balik pagar bambu yang sengaja ditutupi terpal hitam. Saat mereka berhasil mengintip sedikit melalui celah pagar yang rusak, mata mereka menangkap pemandangan yang menguatkan semua ketakutan. Di bawah pohon beringin tua yang angker, terdapat sesajen besar yang terdiri dari bunga 7 rupa, buah-buahan yang sudah membusuk, dan beberapa potongan daging mentah yang masih baru. Objek-objek ritualistik ini ditempatkan dengan hati-hati, seolah merupakan persembahan penting kepada entitas yang tak terlihat. Tiba-tiba, keheningan pecah oleh suara lolongan kecil yang ganjil, bukan suara anjing atau kucing, melainkan lengkingan rendah yang menyerupai tangisan monyet yang berasal dari dalam sebuah gubuk kecil yang terkunci rapat di samping pohon. Para pemuda itu membeku di tempat, menyadari bahwa cerita tentang pesugihan monyet yang melegenda di Jawa Timur mungkin bukan sekedar mitos. Mereka mundur perlahan, membawa pulang bukan hanya cerita, tetapi bukti visual dan audio yang tak terbantahkan bahwa Sulaiman terlibat dalam praktik terlarang. Pagi hari setelah pengintaian, desa segera dipenuhi atmosfer ketegangan yang pekat, dan kabar mengenai temuan itu menyebar seperti api liar yang tak terhindarkan. Para tokoh masyarakat dan tetua adat segera mengadakan musyawarah akbar di balai desa, sebuah pertemuan darurat yang dihadiri hampir seluruh kepala keluarga yang wajah mereka memancarkan campuran ketakutan dan kebencian. Bapak Kepala Desa, seorang pria tua yang dihormati dengan wibawa tak tertandingi, berdiri di depan kerumunan, matanya memancarkan keseriusan yang mendalam, menyerukan ketenangan di tengah lautan emosi yang bergejolak. Dia menjelaskan bahwa ini bukanlah masalah gosip belaka, tetapi menyangkut keselamatan spiritual dan kesejahteraan materi seluruh warga desa yang secara perlahan telah dikorbankan demi kekayaan satu orang yang serakah. Setelah berjam-jam berdiskusi dengan suara-suara marah tentang tumbal dan kutukan yang menimpa mereka mencapai satu kesimpulan yang bulat dan tak bisa ditawar. Mereka tidak bisa lagi tinggal diam menunggu kehancuran berikutnya yang mungkin memakan korban jiwa. Keputusan diambil untuk menggeruduk kediaman H. Sulaiman secara beramai-ramai, menuntut penjelasan, dan menghentikan praktek kotor yang diduga terkait dengan Gunung Kawi itu sebelum datangnya malam. Tepat setelah sholat duhur, ratusan warga desa yang telah membulatkan tekad bergerak menuju kompleks H. Sulaiman, menciptakan gelombang massa yang tak terhentikan yang didorong oleh kemarahan kolektif dan rasa keadilan yang terlambat. Pagar tinggi yang selama ini menjadi simbol isolasi dan arogansi Sulaiman berhasil didobrak dalam hitungan menit, dan kerumunan itu langsung menyerbu ke halaman belakang, dipimpin oleh para pemuda yang tahu persis letak gubuk misterius itu.
Sulaiman keluar dari rumahnya dengan wajah pucat pasi, matanya penuh ketakutan, berusaha membantah dan mengancam, tetapi suaranya tenggelam dalam teriakan kemarahan massa yang menuntut keadilan. Ia segera diamankan oleh petugas keamanan desa untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Setelah berhasil mendobrak pintu gubuk tersembunyi tersebut, pemandangan di dalamnya membuat semua orang terdiam sesaat. Sebuah altar pesugihan yang gelap dan penuh sesajen, di tengahnya terikat seekor monyet kecil yang tampak kurus, sakit, dan ketakutan, yang matanya memancarkan kesengsaraan yang luar biasa. Penemuan ini bukan hanya mengkonfirmasi rumor terburuk mereka tentang ritual Gunung Kawi dan Tumbal, tetapi juga secara definitif mengakhiri kekuasaan gelap sang juragan beras. Keheningan di dalam gubuk itu yang hanya dipecahkan oleh suara napas terengah-engah dari kerumunan dan rintihan pelan monyet yang terikat, terasa lebih mencekam daripada teriakan kemarahan massa di luar. Para pemuda perlahan mundur, memberi jalan kepada para sesepuh desa dan tokoh agama yang kini masuk. Mata mereka, yang biasanya penuh keramahan, kini memancarkan kesedihan mendalam dan kemarahan suci. Altar hitam itu, dengan tumpukan sesajen yang menjijikkan, darah kering, kembang 7 rupa yang layu, dan tulisan-tulisan Arab gundul yang menyeramkan, bukan hanya bukti kejahatan materi, tapi juga pengkhianatan spiritual yang telah meracuni desa selama bertahun-tahun. Ketika seorang kiai tua yang dihormati di desa itu mengangkat tangan kanannya dan berucap dengan suara bergetar, "Inilah harga keserakahan yang kalian bayar atas kedamaian spiritual kita," suasana kembali pecah. Teriakan tuntutan agar Sulaiman diadili segera menggema, kali ini lebih terfokus dan dingin, menuntut pembersihan total dari praktik kotor ini sebelum desa mereka benar-benar hancur. Monyet kecil yang tampak kurus dan ketakutan itu segera dilepaskan dengan hati-hati oleh seorang mantri kesehatan desa yang kebetulan ikut dalam rombongan. Hewan malang itu tampak dehidrasi dan memiliki luka bekas sayatan kecil di kakinya, tanda-tanda pasti dari niat tumbal yang akan segera dikorbankan. Sementara itu, di halaman depan yang kini dipenuhi debu dan pecahan pagar, Sulaiman dibawa ke hadapan massa. Sulaiman, seorang pria berbadan tegap di usia pertengahan 50-an, mengenakan kemeja koko putih dan songkok hitam yang kini terlihat kotor dan kusut. Wajahnya yang semula pucat kini tampak luruh, ketakutan mendominasi matanya yang biasanya menyipit penuh kesombongan dan keangkuhan. Ia masih memegang erat cincin giok andalannya dengan gemetar, seolah-olah benda itu adalah satu-satunya jimat yang bisa melindunginya dari murka Tuhan dan manusia. Dihadapkan pada monyet yang telah diselamatkan itu, kekuasaan dan arogansi juragan beras itu akhirnya runtuh. Ia hanya bisa menunduk, mengakui secara samar bahwa ia memang terikat pada perjanjian gelap Gunung Kawi yang menuntut persembahan berkala untuk menjaga ladang berasnya tetap subur dan gudangnya tetap penuh, tanpa pernah menyebutkan secara eksplisit jenis tumbal yang ia berikan sebelumnya. Setelah pengakuan yang memilukan dan mendetailkan bagaimana ritual itu bekerja, keputusan bulat pun diambil oleh majelis desa. Altar dan semua benda pesugihan yang berhasil disita dari gubuk itu dibawa keluar dan dibakar habis di lapangan terbuka di bawah pengawasan ketat tokoh agama setempat dalam sebuah ritual pembersihan ruqyah desa yang hikmat yang berlangsung hingga menjelang maghrib. Api melahap sesajen yang menjijikkan dan asap tebal mengepul ke langit, seolah membawa pergi semua kotoran spiritual yang selama ini menyelimuti desa dan merusak kerukunan warga. Sulaiman, yang kini hanya seorang pria tua yang ketakutan dan yang cincin gioknya telah diambil sebagai barang bukti, diserahkan kepada pihak berwajib setempat. Ia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak hanya atas praktik pesugihan dan dugaan penipuan spiritual yang menimbulkan keresahan, tetapi juga atas pelanggaran serius terhadap hak-hak hewan. Desa itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, merasakan ketenangan yang sejati, meskipun mereka tahu bahwa proses penyembuhan dari trauma kolektif akibat pengkhianatan sang juragan beras ini akan memakan waktu yang sangat lama dan pelajaran pahit ini akan diwariskan turun-temurun. Pagi hari setelah malam yang panjang, lapangan desa itu sunyi mencekam.
Hanya ada gundukan abu hitam pekat dan sisa-sisa sesajen yang hangus berbau dupa yang bercampur dengan bau gosong. Ibu-ibu dan beberapa pemuda desa mulai membersihkan area itu dengan sapu lidi. Gerakan mereka pelan, penuh makna. Mereka tidak hanya menyapu abu, tapi seolah menyapu sisa-sisa ketakutan dan keraguan yang selama ini menaungi desa. Mereka saling bertukar pandang yang tenang, sebuah pengakuan tanpa kata bahwa musuh yang sesungguhnya bukanlah juragan beras itu, melainkan nafsu dan keserakahan yang membutakan mata hatinya. Proses pembersihan ini adalah ritual baru, sebuah janji kolektif untuk memulai kembali meskipun ladang beras Haji Sulaiman yang kini terbengkalai akan menjadi pengingat abadi akan biaya dari kekayaan yang diperoleh secara haram. Di kantor polisi sektor setempat, H. Sulaiman kini telah kehilangan semua auranya. Ia duduk di kursi kayu yang keras, jauh dari kemewahan kursi beludru di rumahnya. Songkok hitamnya, yang sebelumnya adalah simbol kekuasaan, kini tergeletak di meja sebagai barang bukti, bersama dengan cincin giok andalannya yang sudah dingin. Ia hanya mengenakan kemeja koko putih yang lusuh, tangannya diborgol, dan tatapan matanya kosong menatap ke arah lantai. Seorang petugas mencatat keterangannya, mendetailkan perjanjian gelap Gunung Kawi yang ia sebutkan secara samar. Juragan beras itu, yang biasanya hanya berbicara dengan nada perintah, kini menjawab dengan suara parau dan terbata-bata. Ia telah menjadi studi kasus sempurna tentang harga keangkuhan, seorang pria kaya yang kini tidak memiliki apa-apa selain penyesalan dan proses hukum yang panjang yang menantinya, termasuk kemungkinan tuntutan dari Dinas Kehutanan dan Perlindungan Hewan. Sementara itu, di Balai Desa, para tetua dan tokoh masyarakat berkumpul untuk merumuskan langkah-langkah ke depan. Kades, dengan wajah serius, mengumumkan bahwa monyet yang telah diselamatkan itu telah diserahkan kepada Pusat Rehabilitasi Satwa Liar yang kompeten, memastikan bahwa ia akan menerima perawatan yang diperlukan dan mungkin suatu hari nanti dilepas kembali ke habitatnya. Keputusan ini disambut dengan anggukan persetujuan. Kades kemudian menekankan bahwa apa yang terjadi adalah peringatan keras bagi seluruh warga desa. Kekayaan yang cepat dan tidak masuk akal selalu datang dengan harga yang jauh lebih mahal daripada yang terlihat. Pelajaran pahit dari Haji Sulaiman harus diabadikan bukan sebagai aib, melainkan sebagai fondasi untuk membangun kembali kerukunan dan kepercayaan desa yang sempat hancur oleh ilusi harta dan kekuasaan. Jauh dari hiruk-pikuk desa dan dinginnya lantai kantor polisi, monyet yang menjadi saksi bisu ritual Gunung Kawi kini berada di tangan para ahli. Di Pusat Rehabilitasi Satwa Liar, ia diberi nama sementara Kawi. Dokter hewan yang menanganinya mencatat bahwa Kawi menderita malnutrisi parah dan mengalami tingkat stres yang luar biasa akibat dikurung dan mungkin dipaksa melakukan perilaku non-alami. Kandang karantina yang bersih dan tenang menjadi rumah barunya, jauh berbeda dari kamar gelap tempat ia dipaksa mengumpulkan kekayaan haram. Perawat satwa meyakinkan Kades melalui sambungan telepon bahwa pemulihan akan memakan waktu lama, tetapi peluang untuk dilepas liarkan kembali ke alam liar terbuka lebar, asalkan ia bisa melepaskan ketergantungan dan trauma psikologis yang ditimbulkan oleh majikannya. Pemulihan Kawi bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang membersihkan jiwa hewan itu dari pengaruh gelap yang pernah membelenggunya. Rumah H. Sulaiman yang dulunya dikenal sebagai istana kemewahan di tepi desa, kini terasa seperti mausoleum. Aura megah itu telah sirna, digantikan oleh kesunyian yang mencekam dan bau kekalahan yang tajam. Istri H. Sulaiman, Ibu Fatimah, duduk termenung di ruang tamu yang dihiasi ukiran Jepara mahal. Ia mengenakan mukena seolah mencari perlindungan spiritual dari badai sosial yang menimpanya. Anak-anak mereka yang selama ini terbiasa menikmati fasilitas terbaik, kini menjadi sasaran bisikan dan tatapan menghakimi di pasar dan jalanan. Mereka tidak hanya kehilangan ayah dan kekayaan, tetapi juga martabat sosial yang telah mereka nikmati. Ibu Fatimah tahu, meskipun suaminya berada di balik jeruji besi, hukuman sosial bagi keluarganya baru saja dimulai. Mereka kini harus menghadapi tuntutan perdata dan kemungkinan penyitaan aset yang akan membuat mereka benar-benar jatuh miskin, sebuah harga yang harus dibayar atas keserakahan sang kepala keluarga.
Kembali di Balai Desa, diskusi berlanjut setelah kabar monyet Kawi. Perhatian beralih ke ladang beras Haji Sulaiman, hamparan ratusan hektar yang kini terancam tidak terurus. Kades mengusulkan agar tanah tersebut, yang sebagian besar diperoleh melalui transaksi tidak etis dan kini disita sebagian oleh negara dan sebagian lagi ditinggalkan karena ketakutan, harus dikelola secara kolektif. Tanah ini adalah luka. Kita tidak boleh membiarkannya menjadi pengingat pahit yang membunuh semangat kita, ujar Kades. Suaranya mantap. Para tetua desa setuju. Mereka memutuskan untuk membentuk koperasi pertanian baru, memastikan setiap bulir beras yang tumbuh di sana dihasilkan dari keringat yang jujur, bukan dari perjanjian gelap. Hasilnya, jika berhasil, akan didedikasikan untuk pembangunan fasilitas umum desa, sebuah tebusan kolektif atas dosa yang dilakukan oleh satu orang, mengubah bekas sumber kekayaan haram menjadi mata air kemakmuran yang jujur. Mereka sepakat bahwa ritual baru mereka bukanlah upacara, melainkan kerja keras yang tulus di tanah yang dicemari, sebagai janji untuk masa depan yang lebih bermartabat. Pintu mahoni berukir itu, yang dulunya menyambut tamu dengan janji kemewahan, kini menjadi pintu masuk bagi petugas sita berpakaian rapi yang membawa daftar panjang aset. Suara gesekan kursi Jepara di lantai marmer, dentingan kristal yang dikemas, dan bunyi pita perekat yang merobek sunyi menjadi lagu kematian bagi kekayaan H. Sulaiman. Ibu Fatimah masih mengenakan mukena meski hari sudah siang, berdiri diam di dekat bingkai pintu, tangannya menggenggam tasbih erat-erat. Ia tidak berteriak atau menangis, air matanya sudah kering. Namun, yang paling menusuk adalah tatapan kosong dari anak-anaknya. Putra sulung yang biasa mengendarai motor sport ayahnya, kini hanya duduk di anak tangga, memeluk lututnya, menyaksikan bagaimana peninggalan kemewahan mereka diangkut ke dalam truk yang diparkir di halaman. Hukuman sosial itu berwujud fisik. Setiap benda yang diambil adalah torehan baru pada martabat keluarga yang terkikis. Ia tahu ketika rumah itu benar-benar kosong, mereka harus pindah ke kontrakan kecil. Mereka akan menjadi biasa, atau lebih buruk, mereka akan menjadi bayangan pahit dari kemewahan yang pernah mereka nikmati. Di hamparan sawah ratusan hektar milik Haji Sulaiman yang kini resmi menjadi tanah titipan kolektif, semangat baru mulai menyebar. Kades berdiri di pematang, ditemani oleh beberapa tetua desa yang mengenakan caping dan sarung. Tanah itu yang selama ini dianggap membawa kutukan dan diperoleh dari hasil perjanjian gelap, kini akan dicuci dengan keringat. Kita bukan hanya menanam padi, kata Kades, suaranya sedikit serak namun penuh tekad. Kita menanam martabat. Koperasi ini, tanah sejati namanya, akan membuktikan bahwa kemakmuran yang abadi hanya bisa tumbuh dari kejujuran. Para petani yang hadir membawa cangkul dan bajak mengangguk setuju. Mereka mulai berbaris, turun ke lumpur basah. Ritual yang mereka lakukan bukanlah mantra atau upacara mistis, melainkan pembajakan pertama. Mereka bekerja dengan kekuatan otot dan keyakinan mengubah luka sosial menjadi janji kemakmuran yang adil. Aroma lumpur dan kerja keras menggantikan bau keserakahan yang selama ini mencekam. H. Sulaiman adalah seorang well-built Indonesian man di isit mid-50s dengan stern, imposing face. He has short, graying black hair dan wears pristine, expensive traditional Muslim attire, a white koko shirt, and a matching black songkok. His eyes are perpetually narrowed, conveying both immense wealth and deep paranoia. He always carries himself with a slow, deliberate arrogance, often nervously clutching a jade ring. Di dalam sel yang pengap dan berbau apek, H. Sulaiman duduk di dipan kayu yang keras. Meskipun ia kini dikelilingi jeruji besi, ia tetap mengenakan baju koko putihnya yang bersih dan songkok hitam yang identik, seolah-olah penampilannya yang rapi bisa menolak realitas penjaranya. Ia berbicara kepada seorang narapidana lain yang tampak kurus dan gelisah. Mereka iri, desis H. Sulaiman, suaranya pelan namun penuh kepastian. Mereka tidak bisa menerima bahwa saya adalah orang yang berhasil. Tanah itu milik saya. Semuanya adalah konspirasi politik dan fitnah dari para tetangga yang tidak tahu berterima kasih.
Jari-jarinya yang kasar memijit cincin giok hijaunya berulang kali, gerakan yang mencerminkan kecemasan dan penolakan keras terhadap kebenaran. Bagi Hasulainam, ia bukan korban keserakahan, melainkan korban ketidakadilan. Dia masih menanti perjanjian lamanya untuk bekerja, berharap ada kekuatan goib yang akan membebaskannya, membuktikan bahwa bahkan di balik jeruji besi, ia masihlah juragan beras yang tak terkalahkan. Sawah tanah sejati kini mulai berbentut. Garis-garis lurus saluran irigasi yang baru digali tampak membelah petak-petak lumpur, seolah-olah membelah masa lalu yang suram dari masa depan yang dijanjikan. Matahari pagi menyinari punggung-punggung yang membungkuk, tidak ada yang mengeluh. Juragan yang kini lebih sering berbicara melalui aksi ketimbang kata-kata, mengawasi dari pematang. Ia melihat bukan hanya lumpur dan air, tetapi kebangkitan martabat kolektif. Setiap ayunan cangkul, setiap pijakan kaki ke dalam lumpur basah adalah pernyataan tegas bahwa mereka memilih jalan yang sulit, jalan kejujuran, daripada jalan pintas yang licin. Energi yang mereka pancarkan sangat berbeda dari ketegangan yang dulu menyelimuti desa. Kini ada rasa kepemilikan dan harapan yang nyata, sebuah fondasi yang dibangun di atas keringat, bukan intrik. Aroma tanah yang sehat adalah parfum bagi mereka, kontras total dengan bau apek dan pengap yang menyelimuti penjara kota tempat Juragan Sulaiman berada. Di penjara, waktu bergerak seperti siput yang merangkak. Bagi Hasulaiman, setiap detik adalah siksaan, bukan karena kurangnya kenyamanan, tetapi karena ia merasa diremehkan oleh semesta. Hasulaiman adalah seorang pria Indonesia yang terlihat well-built di usia 50-an dengan wajah tegas, imposing. Ia memiliki rambut beruban balang dan memakai pakaian muslim tradisional yang pristine, mahal, a white coco shirt, dan matching black songkok. His eyes are perpetually narrowed, conveying both immense wealth and deep paranoia. He always carries himself with a slow, deliberate arrogance, often nervously clutching a jade ring. Ia duduk dengan posisi tegap, namun jemarinya tak henti memijit cincin gioknya hingga memutih. Mereka lupa siapa yang memberi mereka makan, gumamnya pada dirinya sendiri. Suaranya kini sedikit lebih serak. Ia menolak makanan penjara, hanya minum air kemasan. Keyakinannya pada perjanjian gelapnya tidak pernah goyah. Jika hukum manusia gagal membebaskannya, ia yakin kekuatan yang ia layani selama ini, kekuatan yang menuntut tumbal dan janji kesetiaan dari ritual Gunung Kawi, pasti akan bertindak. Ia menanti sinyal, sebuah tanda bahwa mereka di luar sana telah memulai pekerjaan untuk membatalkan kecelakaan hukum ini. Sore itu, di ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal, ketenangan Hasulaiman sedikit terganggu. Datanglah seorang pria tua kurus, matanya tajam dan pakaiannya lusuh, bukan kerabat dekatnya, melainkan seseorang yang ia kenal sebagai juru kunci mediator kekayaan mistisnya. Pria tua itu, yang hanya dikenal sebagai Mbah Jenggot, tidak membawa makanan atau pakaian, melainkan sebuah pesan yang dibisikkan melalui telepon pembatas yang rusak. Perjanjian itu tidak pernah mati, Juragan. Tumbal sudah siap, tapi ada harga yang harus dibayar sekarang agar jalanmu terbuka, bisik Mbah Jenggot, matanya melirik ke sekeliling dengan cepat. Hasulaiman mendengarkan dengan intens, kekakuan tubuhnya menghilang, digantikan oleh rasa haus akan kebebasan. Ia mengangguk pelan, memahami kode dan instruksi yang diberikan. Ia tahu, perjanjian yang ia buat di Gunung Kawi beberapa tahun lalu, kini menuntut pembayaran di muka yang lebih besar, demi memanipulasi takdir dan membebaskannya dari sel. Aroma keserakahan dan kekuatan goib kini mulai merayap, mengalahkan bau apek sel penjara. Keheningan sel itu kini terasa lebih berat, tetapi bagi Hasulaiman, ia adalah ruang perhitungan. Pesan Mbah Jenggot yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan tentang mengganti atap rumah yang bocor dengan emas murni dan menambah pupuk untuk panen yang segera datang, jelas merujuk pada peningkatan setoran kekayaan dan transfer beberapa aset berharga yang sangat besar.
Ha Sulaiman tahu ini adalah ujian kesetiaan terakhir dari kekuatan Gunung Kawi, sebuah transaksi gaib yang harus segera dipenuhi. Ia memejamkan mata, memvisualisasikan daftar asetnya. Beberapa sertifikat tanah yang baru dibeli, deposito falas di luar negeri, dan yang paling krusial, saham mayoritas di 2 anak perusahaan. Emas murni untuk atap yang bocor, gumamnya, bibirnya membentuk senyum tipis yang dingin. Kekayaan, baginya, hanyalah alat tukar untuk kehidupan dan kekuasaan. Mereka tidak peduli bagaimana hukum manusia bekerja, asalkan ia membayar tepat waktu. Ketakutan akan penjara jauh lebih kecil daripada ketakutan melanggar perjanjian mistis itu. Ia harus bertindak cepat dengan memberikan instruksi rahasia tertulis kepada petugas yang korup. Arya, meskipun mengenakan setelan kantor yang rapi, tampak tidak nyaman di hadapan Mbah Jenggot. Ia tahu peran Mbah Jenggot, dan meskipun ia seorang sarjana manajemen modern, ia tidak berani menentang aspek mistis kehidupan juragannya. Malam merangkak di sebuah warung kopi kumuh di pinggiran kota saat mereka bertemu. Saya sudah catat semua kode Mbah, transfer dana dari rekening Kaiman akan diproses besok subuh. Tapi, apa urgensinya harus sampai ke sertifikat tanah yang di Sukabumi? Tanya Arya, suaranya berbisik, takut didengar oleh pemilik warung. Mbah Jenggot menghirup kopi hitam kentalnya tanpa ekspresi. Juraganmu sedang membangun jembatan di atas jurang, Nak Arya. Jembatan itu butuh fondasi yang sangat kuat, bukan hanya pasir. Kekuatan yang membebaskannya bukan kekuatan jaksa atau hakim, tapi kekuatan yang melihat sejauh mana ketulusan juragan dalam memberi, ujar Mbah Jenggot, matanya yang tajam menancap penuh ancaman. Beritahu juru tulis, kode untuk notaris, bahwa proses pengalihan itu harus selesai sebelum adzan tuhur besok. Jika gagal, bukan hanya juragan yang celaka, tapi semua yang terikat janji dengannya. Arya hanya bisa mengangguk pasrah, keringat dingin membasahi pelipisnya karena tekanan dari transaksi yang melibatkan dunia gaib dan finansial tingkat tinggi. Pukul 02 dini hari, Ha Sulaiman terbangun dari tidur yang gelisah. Selnya sunyi, hanya ada suara napas para narapidana di blok sebelah. Namun, ia merasakan sensasi aneh yang sudah lama tidak ia rasakan. Aroma samar kemenyan Jawa bercampur bau darah segar yang sangat halus, melayang di udara yang seharusnya berbau apek. Ia membuka matanya dan menatap kegelapan. Tidak ada sumber bau itu, tidak ada asap, tidak ada jendela yang terbuka. Ini bukan pertama kalinya ia mengalami hal ini. Ini adalah aroma konfirmasi, sinyal bahwa ritual tumbal telah dimulai di luar sana, dan energi perjanjian gaibnya kini mencapai dirinya. Rasa ngeri bercampur kepuasan merayapi Ha Sulaiman. Ia kini yakin sepenuhnya. Kekuatan itu telah menerima pembayaran di muka dan memulai tugasnya untuk membersihkan jalur hukumnya. Ia meraih cincin gioknya lagi, memijitnya pelan, tidak lagi karena gugup, melainkan karena rasa memiliki dan kendali yang kembali. Ia tahu, kecelakaan hukum ini hanyalah jeda singkat sebelum ia kembali mendominasi dunia beras dan kekayaan mistis. Kebebasan baginya sudah diputuskan oleh perjanjian Gunung Kawi dan harga telah dibayar. Ia kini hanya perlu menunggu waktu. Arya berjalan terhuyung meninggalkan warung Mbah Jenggot. Malam sudah mencapai puncaknya dan udara dingin menusuk tulang, tetapi keringat dingin di pelipisnya tak kunjung mengering. Kata-kata Mbah Jenggot, jika gagal, bukan hanya juragan yang celaka, tapi semua yang terikat janji dengannya berputar-putar di benaknya seperti mantra menakutkan. Ancaman itu bukan lagi sekedar risiko finansial, melainkan kutukan yang menyeret seluruh keluarganya ke dalam pusaran kekejaman gaib Ha Sulaiman. Ia tahu pengalihan aset ini adalah jantung dari janji gaib Ha Sulaiman, dan kegagalan berarti kegagalan sistem perlindungan supernatural mereka.
Arya mencari ceruk di balik pohon beringin tua di pinggir jalanan desa yang sunyi, mengeluarkan ponselnya yang usang. Jantungnya berdebar kencang saat ia menekan nomor juru tulis. Sudah pukul 0.30 pagi. Ia memejamkan mata, berharap juragan beras itu telah menanam ketakutan yang cukup besar pada notaris itu, sehingga ia akan menjawab, bahkan di tengah malam buta, untuk mengurus transaksi yang melibatkan dunia gaib dan finansial. 30 menit kemudian, Notaris Wibowo, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal, duduk di meja kerjanya yang luas di kantornya yang masih gelap, hanya diterangi oleh lampu meja tunggal. Panggilan Arya membuatnya terbangun dari tidur lelap. "Pengalihan sebelum duhur? Ini gila, Arya!" desis Wibowo melalui telepon, suaranya dipenuhi rasa tidak percaya yang bercampur ketakutan tersembunyi. "Kau tahu betapa rumitnya struktur kepemilikan ini? Ada puluhan sertifikat yang harus diverifikasi, belum lagi dokumen pelengkap dari Singapura. Dan mengapa terburu-buru seperti ini? Apakah Pak Haji?" Wibowo tidak berani menyebutkan perjanjian gaib, tetapi ia merasakan tekanan yang sama seperti Arya. Ia adalah juru tulis yang ditunjuk Haji Sulaiman, bukan hanya untuk mencatat transaksi legal, tetapi untuk menjadi saksi bisu atas kekuatan di balik kekayaan itu. Wibowo meraih berkas yang tersimpan rapi di brankas baja, berkas berjudul Proyek Gunung Kawi. Ia tahu, pengalihan ini bukan untuk menghindari pajak, tetapi pembayaran jaminan kepada kekuatan yang lebih tinggi, fondasi jembatan yang dimaksud Mbah Jenggot, dan nyawanya kini terancam oleh tenggat waktu spiritual. Fajar menyingsing, memancarkan cahaya oranye samar melalui jendela kecil sel tahanan H. Sulaiman. H. Sulaimah adalah seorang well-built Indonesian man di his mid-50s dengan stern, imposing face. He has short, graying black hair dan wears pristine, expensive traditional Muslim attire, a white koko shirt, and a matching black songkok. His eyes are perpetually narrowed, conveying both immense wealth and deep paranoia. He always carries himself with a slow, deliberate arrogance, often nervously clutching a jade ring. Pukul 6 tepat, pintu selnya terbuka dan kepala pengacara, Bapak Hendrawan, masuk dengan wajah tegang yang bercampur sedikit takjub. "Pak Haji, ada perkembangan yang luar biasa," bisik Hendrawan, matanya melirik ke segala arah. Saksi kunci dari pihak kejaksaan yang seharusnya memberikan kesaksian pemberat hari ini, tiba-tiba, subuh tadi, dia mengajukan surat pernyataan bahwa kesaksian sebelumnya di bawah tekanan dan ingin mencabutnya. "Ini tak pernah terjadi secepat ini, Pak Haji. Proses hukum kita langsung mendapatkan angin segar yang luar biasa." H. Sulaiman hanya tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tanpa kehangatan, hanya kepuasan yang dingin dan gelap. Ia tidak terkejut, kekuatan itu telah menerima pembayaran di muka, dan kini ia hanya tinggal menunggu Arya dan juru tulis menyelesaikan fondasi jembatan sebelum azan duhur, memastikan kebebasannya secara total. Wibowo berdiri terpaku di depan berangkas baja yang kini terbuka dan hampa. Bau besi berkarat bercampur dengan aroma dupa yang samar, sisa dari perjanjian terakhir. Tangannya yang gemetar menyentuh laci di mana berkas proyek Gunung Kawi sebelumnya tersimpan, sebuah pengalihan aset senilai triliunan rupiah yang kini menjadi jaminan hidupnya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Kata-kata Mbah Jenggot terngiang-ngiang, fondasi jembatan harus selesai sebelum azan duhur atau kau yang menjadi tumbalnya. Wibowo tahu persis bahwa jembatan yang dimaksud bukanlah konstruksi beton, melainkan jalur spiritual yang menghubungkan kekayaan tak terbatas H. Sulaiman dengan sumber daya gaib di Kawi, dan pengorbanan yang dibutuhkan pasti sangat mengerikan. Ia meraih kunci mobilnya, tatapannya penuh ketakutan bercampur tekad. Jika ia tidak bisa menghentikan Arya dan juru tulis menyelesaikan fondasi itu, bukan hanya nyawanya yang hilang, tetapi seluruh kekayaan dan warisannya akan diseret ke dalam jurang kegelapan. Ia harus bergerak sekarang, meninggalkan kemewahan yang fana ini untuk mengejar sebuah realitas yang jauh lebih gelap. Di tengah lahan kosong yang ditutupi ilalang kering, hanya beberapa kilometer dari lereng Kawi yang diselimuti kabut pagi, Arya dan juru tulis bekerja dalam diam. Sebuah gubuk reyot yang dindingnya berlumut menjadi pusat kegiatan mereka. Di dalamnya,
Juru tulis mengenakan pakaian serba hitam yang lengket oleh debu, sedang sibuk mengukir prasasti kecil dari tulang yang telah dikeringkan. Arya, tangannya berlumuran tanah merah, mengawasi sebuah lubang kecil yang mereka gali di bawah lantai gubuk. Lubang itu bukanlah untuk sumur, melainkan untuk menerima persembahan terakhir. Cepat Jur, matahari sudah mulai meninggi. Kita harus menanam fondasi ini sebelum duhur, desis Arya, suaranya serak. Juru tulis hanya mengangguk, napasnya memburu. Ritual ini memerlukan ketepatan waktu yang absolut. Mereka menanamkan jangkar yang memastikan pertukaran energi. Kekayaan Wibowo ditransfer kepada entitas gaib, dan sebagai imbalannya, Han Sulaiman mendapatkan kebebasan absolut. Mereka menyadari betul bahwa apa yang mereka tanam ini adalah nyawa, ditukar dengan surat bebas. H. Sulaiman adalah well-built Indonesian man di mid-50s dengan stern, imposing face. He has short, graying black hair dan wears pristine, expensive traditional Muslim attire, a white koko shirt dan a matching black songkok. His eyes are perpetually narrowed, conveying both immense wealth and deep paranoia. He always carries himself with a slow, deliberate arrogance, often nervously clutching a jade ring. Duduk di bangku kayunya, meminum teh panas yang dibawa oleh petugas. Pintu sel terbuka lagi, dan Hendrawan, pengacaranya, masuk dengan langkah tergesa-gesa, wajahnya kini pucat karena takjub. Pak Haji, ini di luar dugaan. Hakim ketua baru saja menerima surat tuntutan balik dari kami. Dan anehnya, beliau langsung mengeluarkan pernyataan bahwa saksi kunci kedua yang seharusnya memberikan keterangan paling memberatkan tentang proyek jembatan, tiba-tiba mengalami sakit parah, stroke mendadak. Persidangan ditunda, semua bergerak ke arah pembebasan tanpa syarat, Pak Haji. Ini terjadi terlalu cepat, seolah-olah semua hambatan hukum hancur. H. Sulaiman hanya mengangguk pelan, jari-jarinya memijit cincin giok hijaunya dengan ritme yang lambat dan penuh arti. Ia menatap Hendrawan dengan mata yang menyempit, senyum dinginnya melebar. Saya sudah bilang, Wan, kekuatan yang mengatur ini jauh lebih besar dari kejaksaan. Mereka telah menerima tanda terima. Sekarang kita hanya menunggu pengesahan fondasi. Siapkan baju ganti saya, Wan. Sebelum azan duhur, kita akan keluar dari sini. Wibowo mengendarai mobil mewahnya dengan kecepatan gila, melintasi jalanan desa yang sempit. Ia tiba di sebuah kuil Hindu kecil yang tersembunyi di balik hutan Japi, tempat yang disarankan Mbah Jenggot sebagai titik koordinasi terakhir. Mbah Jenggot duduk bersila di depan arca batu kuno, terlihat lebih kurus dan matanya memancarkan kelelahan yang luar biasa. Wibowo, kau terlambat. Mereka sudah mulai ritual inti, kata Mbah Jenggot tanpa basa-basi. Fondasi jembatan itu bukan dikawi, melainkan dihilir. Tempat darah persembahan bisa mengalir cepat ke sumber kekayaan. Mereka menanamnya di punden berundak, dekat bekas pabrik gula yang kau beli murah tahun lalu. Itu adalah tanah mati, ideal untuk penanaman tumbal. Jika fondasi itu selesai, H. Sulaiman akan terlepas, dan nyawa anakmu akan menjadi angsuran utang berikutnya. Mbah Jenggot menunjuk ke arah timur. Kau harus menghancurkan fondasi itu sebelum azan memanggil. Cepat, hanya kau yang bisa menghentikan ini, karena kau yang membayar harga jaminan hidupmu sendiri. Wibowo merasakan denyut nadinya berpacu, kini tahu persis kemana harus pergi. Tempat yang ia anggap hanya sekadar aset investasi, ternyata adalah altar gaib. Hendrawan membentangkan kemeja koko putih yang tampak baru saja di laundry, lengkap dengan lipatan yang tajam di atas dipan besi. H. Sulaiman, setelah membersihkan diri secepat kilat, mengenakan sarung tenun sutra dengan gerakan yang terukur, seolah-olah dia sedang mempersiapkan diri untuk sholat Id, bukan keluar dari tahanan. Ia tidak menunjukkan kegembiraan meledak-ledak, hanya kepuasan yang dingin dan terkendali. Ia memandang arlojinya yang mahal. Jarum pendek hampir menyentuh angka 12, menandakan waktu azan duhur semakin dekat. Wan, pastikan mobil tidak berhenti sebelum kita mencapai rumah. Jangan ada sapaan, jangan ada wawancara. Kejaksaan harus yakin bahwa ini murni karena alasan teknis, bukan karena...
Intervensi, ujar Sulaiman. Matanya menyapu sekeliling ruangan yang telah ia tinggali selama hampir sebulan. Ia kemudian menyentuh cincin giok hijaunya lagi, memutarnya perlahan, seolah sedang menyetel frekuensi sebuah kekuatan. Katakan pada mereka di desa bahwa pengesahan fondasi telah selesai, bahwa jembatan itu akan berdiri, dan semua yang menentang akan menjadi semen yang mengikat. Hendrawan menelan ludah. Ia tahu bahwa fondasi yang dimaksud Sulaiman bukanlah beton dan baja, melainkan perjanjian metafisik yang baru saja diresmikan melalui struk mendadak seorang saksi kunci. Kebebasan ini terasa lebih mencekam daripada penahanan itu sendiri. Wibowo membanting pintu mobilnya yang mewah dan berlari menembus semak belukar yang menjulang tinggi. Bunyi mesin mobilnya yang berhenti mendadak terasa sumbang di keheningan hutan jati yang mulai gelap, meskipun matahari masih tinggi. Ia kini berada di belakang bekas pabrik gula Sari Manis, kompleks yang ia beli 2 tahun lalu dengan harga sangat murah, berniat menjadikannya resort mewah. Ia selalu mengira tempat ini hanya berisi puing-puing sejarah kolonial, namun kini ia melihat sesuatu yang lain. Bau manis bercampur anyir yang memualkan menusuk hidungnya. Bau yang sama yang ia cium saat pertama kali bertemu Mbah Jenggot. Ia mengikuti jalan setapak yang hampir tidak terlihat, yang mengarah ke bagian paling terpencil dari properti itu. Di sana, di antara reruntuhan cerobong asap dan akar pohon beringin tua yang membelit, terdapat punden berunda kecil, tangga batu kuno yang menghilang ke dalam tanah. Itu adalah altar, persis seperti yang dijelaskan Mbah Jenggot, tempat yang tenang, tersembunyi, dan secara spiritual sangat aktif. Wibowo merasakan ketakutan yang dingin merayap di punggungnya, bukan ketakutan pada makhluk halus, melainkan ketakutan pada harga nyawa yang harus ia bayar jika ia terlambat beberapa menit saja dari panggilan azan. Cahaya matahari yang terik berusaha menembus kanopi daun beringin, menciptakan pola bayangan yang bergerak-gerak di atas punden berundak. Wibowo merangkak mendekat, bersembunyi di balik dinding batu yang runtuh. Di bagian dasar punden, 3 sosok berpakaian serba hitam yang wajahnya tertutup kain tradisional sibuk menancapkan sesuatu ke dalam tanah galian yang masih basah. Itu adalah fondasi ritual, sebuah batu hitam besar seukuran kepala manusia, diukir dengan simbol-simbol yang menyerupai gigi monyet, yang tengah ditenggelamkan ke dalam lubang. Di sekeliling lubang, terdapat sisa-sisa cairan merah kental yang tampak mengering cepat. Tumbal telah ditanam. Salah satu sosok itu, yang tampak paling tua dan kurus, mungkin Mbah Jenggot serival atau superior, mengangkat tangannya ke langit, mengucapkan mantra dalam bahasa yang terdengar sangat kuno dan memekakan telinga Wibowo, meskipun hanya berupa bisikan. Fondasi itu hampir tertutup tanah. Wibowo menyadari bahwa pengesahan Sulaiman akan terjadi detik ini. Jika batu hitam itu terkubur seluruhnya, nyawa putrinya akan menjadi jaminan permanen bagi kekayaan Sulaiman dan kebebasannya sendiri. Di tengah kota, sirine mobil kejaksaan berbunyi pelan, menandakan jalur dibuka. Sulaiman, dalam pakaian putihnya yang bersih dan songkok hitam yang elegan, melangkah keluar dari gerbang tahanan, diiringi Hendrawan yang tampak lega sekaligus ketakutan. Tepat pada saat itu, lonceng pertama azan zuhur mulai memanggil dari masjid terdekat, menggemuruh di udara panas. Sulaiman menyeringai puas, mengangkat dagunya, membiarkan cahaya matahari terpaan bebas menerpa wajahnya. Di saat yang persis sama, jauh di dalam hutan jati, Wibowo mengeluarkan linggis kecil yang ia bawa dari mobilnya. Tidak ada waktu untuk berpikir atau menyusun strategi. Ia harus menghancurkan batu hitam itu. Ia berlari menuruni punden berundak, meneriakkan nama anaknya sebagai pemicu keberanian, dan mengayunkan linggisnya ke arah batu fondasi yang baru seperempat terkubur, tepat ketika suara azan mencapai puncak gema. 3 sosok berpakaian hitam itu menoleh serentak, ritual mereka terinterupsi. Mata mereka memancarkan kemarahan dingin dan mendidih, dan pertempuran untuk membatalkan pengesahan fondasi kini dimulai. Linggis kecil itu menghantam batu hitam berukir gigi monyet dengan suara klang yang memekakkan telinga, menciptakan percikan api kecil yang langsung padam terserak kelembaban tanah galian. Batu itu retak, tetapi tidak hancur. Ukiran simbol-simbol kuno itu seolah menyerap energi kinetik benturan itu, menahannya.
Gema azan yang baru saja mencapai puncaknya di kejauhan seolah terputus tiba-tiba oleh suara hantaman besi. 3 sosok berpakaian hitam itu berdiri tegak, gerakan mereka secepat kilat. Yang paling tua, dengan kain penutup wajah yang tampak kusam dan kumal, mencondongkan tubuhnya ke depan. Wibowo bisa merasakan energi dingin, seperti udara dari peti mati yang terbuka, menghantamnya bahkan sebelum sosok itu bergerak. Tanah di sekitar lubang galian yang sebelumnya basah dan mudah digali, kini mengeras dengan cepat. Lumpur merah di atasnya seolah menjadi semen yang cepat kering, melindungi batu fondasi itu. Di gerbang kejaksaan, H. Sulaiman menghirup udara bebas. Lonceng azan duhur telah beralih menjadi suara merdu seorang muazin yang memulai lantunan syahdu. Pria berperawakan kokoh yang selalu mengenakan pakaian muslim serba putih bersih dan songkok hitam yang elegan menyeringai penuh kepuasan. Ia mengangkat dagunya, merasakan terpaan sinar matahari yang hangat setelah sekian lama terkunci di dalam. Hendrawan di sampingnya tampak pucat pasi dan segera membukakan pintu mobil mewah. "Selamat Pak Haji, proses administrasi selesai. Kita bebas," bisik Hendrawan. Suaranya sedikit gemetar, takut kekayaan dan kekuasaan Sulaiman kembali tanpa batas. Tepat saat H. Sulaiman hendak melangkah ke dalam mobilnya, ia merasakan getaran halus yang tak wajar. Bukan gempa bumi, melainkan desiran energi, seperti frekuensi rendah yang hanya bisa dirasakan di tulang, seolah-olah ada sesuatu yang berharga di kejauhan baru saja terluka. Seringai di wajah Sulaiman sedikit memudar, digantikan ekspresi bingung dan waspada. Ia segera meremas erat cincin giok di jarinya, seolah mencari penegasan bahwa perjanjiannya masih utuh. Wibowo mengangkat lingkisnya lagi, siap untuk pukulan kedua yang mematikan, menargetkan retakan yang baru saja ia ciptakan. Nama anaknya, Risa, menggema di tenggorokannya, memacu adrenalin yang mengatasi rasa sakit dan ketakutan. Namun, ia tidak pernah sempat mengayun. Sosok tua dan kurus itu, yang bertindak sebagai pemimpin ritual, hanya mengangkat tangannya yang keriput dan kurus, telapak tangannya terbuka ke arah Wibowo. Wibowo merasakan tekanan fisik yang mengerikan. Rasanya seperti ada tangan raksasa tak terlihat yang mencengkram dadanya dan paru-parunya, merampas udaranya. Bukan hanya tekanan udara, itu adalah serangan balik metafisik yang terhubung langsung dengan sumber kekuatan H. Sulaiman. Dan fondasi itu juga adalah jaminan nyawa Risa. Wibowo terhuyung, matanya terbelalak. Ia bisa merasakan darahnya sendiri mendidih di dalam pembuluh dan bayangan Risa, putrinya, seolah melayang di depannya sesaat, mengisyaratkan rasa sakit yang tiba-tiba. Wibowo jatuh tersungkur ke belakang, berlumuran lumpur kering yang kini terasa seperti kerikil keras, terengah-engah melawan kekuatan tak kasat mata yang menghimpitnya. Linggisnya terlepas, tergeletak tak berdaya di samping galian. Sementara Wibowo berjuang hanya untuk bernapas, 2 sosok hitam lainnya tidak membuang waktu. Mereka segera mengabaikan Wibowo, fokus kembali pada tugas esensial, mengubur batu fondasi. Dengan gerakan yang serentak dan cepat, menggunakan cangkul pendek yang tiba-tiba muncul di tangan mereka mendorong sisa-sisa tanah yang telah mengeras itu ke dalam lubang. Tanah itu, yang beberapa saat lalu adalah lumpur basah, kini jatuh dengan bunyi duk yang padat, menimbun batu hitam itu dengan efisien. Pemimpin tua itu tetap menatap Wibowo, memastikan ia tidak bergerak, sementara bisikannya yang memekakan telinga, mantra kuno, dilanjutkan. Suaranya kini bercampur dengan desingan tajam seperti gesekan pisau. Penanaman fondasi ritual dipercepat secara drastis menuju pengesahan kekayaan Sulaiman dan penandatanganan takdir Risa sebagai tumbal abadi. Wibowo tidak bisa bergerak, terkunci di bawah tekanan yang terasa seperti gunung yang menimpanya. Paru-parunya menuntut udara, tetapi yang ia dapatkan hanyalah bisikan mantra kuno yang menembus otaknya, menyeretnya menjauh dari kesadaran. Ia memaksakan mata terbuka, menyaksikan kengerian yang tak terelakkan. 2 sosok hitam itu bekerja dengan kecepatan non-manusiawi. Tanah yang semula basah kini tampak mengeras seketika di tangan mereka, mengisi lubang itu lapis demi lapis.
Setiap kali cangkul mereka menghantam timbunan, Wibowo merasakan denyutan rasa sakit yang tajam dari jantungnya, seolah koneksi spiritualnya dengan Risa sedang dirobek paksa. Nama anaknya kini hanya tinggal desahan lemah di tengah erangan rasa sakit. 3 hentakan keras cangkul terakhir bergema, mengumumkan bahwa batu fondasi itu kini telah sepenuhnya terkubur, disegel jauh di dalam perut bumi yang gelap, menjadi penanda ritual yang sukses. Di luar batas pandangan mata Wibowo, tersembunyi di bawah bayangan pohon nangka yang tua dan meranggas, Has Sulaiman berdiri kaku. Ia mengenakan pakaian koko putihnya yang bersih dan songkok hitam, sama sekali tidak terpengaruh oleh lumpur atau kegelapan. Wajahnya yang tegang dan sombong kini dihiasi sedikit lekuk bibir yang menandakan kelegaan dan kemenangan. Mata sipitnya yang selalu menyiratkan kekayaan dan paranoia, kini sedikit terpejam saat merasakan gelombang energi dingin yang tiba-tiba meluap dari arah galian. Ia menggenggam erat cincin gioknya yang terasa dingin di tangannya, seolah-olah giok itu sendiri sedang menyerap kekuatan baru. Selesai, bisiknya pelan, suaranya terdengar serak karena malam yang mencekam dan ketegangan yang menumpuk. Kekuatan dan kekayaan yang ia cari telah diperbaharui. Jaminan yang mengerikan itu kini terkunci di bawah tanah. Tiba-tiba, cengkeraman tak terlihat pada dada Wibowo terangkat. Ia terbatuk-batuk hebat, mencoba mengisi kembali paru-parunya yang kosong. Rasa sakit fisik itu surut, digantikan oleh rasa kekosongan yang membingungkan, seolah-olah benang emas terakhir yang menghubungkannya dengan Risa telah putus. Pemimpin ritual tua itu, dengan gerakan yang anggun dan menakutkan, berbalik dari Wibowo yang kini merangkak dan menghadap gundukan tanah baru. Gundukan itu sudah tidak tampak seperti lumpur, ia tampak sehitam arang, permukaannya halus dan padat. Pemimpin itu mengangkat tangannya lagi, tetapi kali ini ia hanya mengucapkan 3 patah kata terakhir yang terdengar seperti gema nama Risa yang diubah. Ia meludah ke atas tanah itu 3 kali dan dalam sekejap mata, tanah yang padat itu mengeluarkan desis kering yang menyeramkan, permukaannya berkilauan seperti basal yang baru terbentuk. Segel itu sempurna, tidak ada lagi yang bisa memecahkannya dengan kekuatan fisik belaka. Ketika pandangan Wibowo kembali jernih, lapangan pandangnya hanya dipenuhi kegelapan, gundukan tanah yang disegel, dan lumpur dingin di pipinya. Para sosok hitam itu telah lenyap sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak kaki atau suara. Wibowo merangkak, otot-ototnya terasa seperti kapas yang lembek. Ia mencapai linggisnya yang kini terasa dingin menusuk tulang, seolah-olah alat itu sendiri telah kehilangan daya guna. Ia mengangkatnya dan memukul gundukan tanah hitam di depannya dengan sisa-sisa amarahnya. Denting! Linggis itu memantul dengan suara keras, tidak meninggalkan sedikit pun retakan pada permukaan yang sekarang sekeras granit. Galian itu kini adalah makam fondasi yang tak bisa ditembus. Wibowo menarik nafas panjang yang keluar sebagai isak tangis yang tertahan. Ia telah gagal. Takdir Risa kini terpatri dalam batu fondasi yang dingin itu dan Wibowo ditinggalkan sendirian di tengah malam dengan hanya keputusan asaan yang sunyi. Wibowo kini duduk terpuruk. Tubuhnya menggigil bukan karena dinginnya malam, melainkan karena syok yang menjalar hingga ke tulang sumsum. Ia memeluk lututnya, pandangannya terpaku pada gundukan basal hitam yang mematikan itu. Linggis di tangannya kini terasa seperti beban kegagalan yang tak terperikan. Ia menoleh ke timur. Garis horizon mulai sedikit memudar, pertanda fajar akan segera menyingsing. Sebentar lagi orang-orang akan bangun. Sebentar lagi mereka akan mencari. Ia tahu, tinggal di lokasi ini sama saja menyerahkan diri ke dalam kematian. Kehancuran Risa harus berarti sesuatu. Kepergiannya harus menjadi bukti, bukan rahasia yang terkubur bersama lumpur. Dengan susah payah, Wibowo memaksa dirinya berdiri. Kakinya terseret saat menjauhi makam fondasi yang dingin itu. Ia harus kembali, membersihkan diri, dan mencari cara untuk memulai pertarungan baru. Pertarungan yang kini bukan lagi untuk menyelamatkan Risa, melainkan untuk menuntut keadilan atas pengorbanannya.
Sementara itu, di sebuah rumah megah yang berdiri angkuh di atas bukit, jauh dari lembah tempat lumpur hitam dan keputusasaan Wibowo bersemayam, Haji Sulaiman sedang menyesap teh jahe panasnya. Haji Sulaiman is a well-built Indonesian man in his mid-50s with a stern, imposing face. He has short, graying black hair and wears pristine, expensive traditional Muslim attire, a white koko shirt and a matching black songkok. Matanya yang selalu menyipit mengamati jam antik di dinding, menghitung detik-detik menjelang fajar. Di jarinya, cincin giok besar dipegangnya dengan gugup, memutar-mutarnya seolah mencoba memeras ketenangan dari batu itu. Keberhasilan ritual itu adalah puncak dari semua yang ia korbankan selama bertahun-tahun demi bisnis berasnya. Namun, keberhasilan itu tidak membawa ketenangan, melainkan kecemasan yang mendalam. Ia adalah pria yang sangat kaya, tetapi hidup dalam ketakutan abadi, takut kehilangan segalanya, takut rahasianya terungkap. Sulaiman meletakkan cangkirnya dengan bunyi klek yang tajam di atas meja marmar. Ia memanggil salah satu ajudan kepercayaannya melalui interkom yang tersembunyi di balik lemari buku mahoni. "Bagaimana laporan terakhir dari proyek?" tanyanya dengan suara serak, nadanya lambat dan penuh kesombongan, tetapi di balik itu ada getaran yang nyaris tak terdengar. Ajudan itu yang berada di ruangan sebelah menjawab dengan nada berbisik, "Sudah sempurna Haji, segel telah dipasang. Namun ada masalah kecil di akhir, ada penyusup, seorang laki-laki, dia mencoba mengganggu prosesnya." Wajah Sulaiman menegang, cincin giok di tangannya berhenti berputar. Matanya yang menyipit kini menyempit lebih tajam lagi, memancarkan paranoid yang mendalam. "Laki-laki, apakah ia melihat wajah kita? Apakah ia melarikan diri?" desaknya. Suaranya naik 1 oktav, menghancurkan ketenangan pagi yang baru tiba. "Dia berlari ke arah desa Haji. Kita tidak yakin apa yang ia lihat, tetapi ia tampak sangat terpukul dan kelelahan. Kami membiarkannya pergi sesuai instruksi agar tidak menimbulkan perhatian lebih lanjut di lokasi ritual." Sulaiman bangkit dari kursinya yang berlapis beludru. Ia berjalan perlahan ke jendela, menatap ke arah lembah yang masih diselimuti kabut subuh. Wibowo, ia tahu siapa yang dimaksud. Laki-laki bodoh yang sangat mencintai istrinya. Cinta yang kini menjadi bahaya terbesar bagi kerajaan berasnya. Lupakan tentang lokasi ritual, fokus pada desa. Pastikan sebelum matahari terbit sempurna, semua orang percaya bahwa laki-laki itu gila, atau lebih baik lagi, bahwa dia adalah pelaku sebenarnya dari kekacauan yang akan datang. Perintah Sulaiman, suaranya kembali ke tingkat kesombongan yang dingin. Jika dia bicara, pastikan tidak ada yang mendengarkan, dan pastikan dia tidak akan pernah berbicara lagi. Kabut subuh masih mencengkeram erat lereng bukit ketika Wibowo merangkak keluar dari batas hutan jati. Tubuhnya terkoyak oleh duri dan wajahnya penuh lumpur keringat bercampur air mata. Nafasnya terengah-engah, bukan hanya karena kelelahan fisik, tetapi karena beban kengerian yang baru saja ia saksikan. Pikirannya berputar-putar. Ia melihat cahaya merah, bau mesiu, dan sosok-sosok yang mengenakan topeng di dekat tungku batu. Dan yang paling mengerikan, apa yang mereka lakukan terhadap istrinya. Sebuah memori yang terlalu absurd untuk dipercaya, namun terlalu nyata untuk disangkal. Wibowo tidak berpikir tentang keselamatan. Ia hanya berpikir tentang berbicara, berteriak, merobek selimut ketenangan yang menipu di desa kecil itu. Ia terjatuh di jalan setapak berbatu, berjuang untuk bangkit, melihat atap-atap genteng desa yang mulai mengepul asap dapur. Mereka harus tahu, desisnya, suaranya parau, bahkan terlalu lemah untuk memanggil namanya sendiri. Sulaiman masih berdiri di dekat jendela, mencengkram cincin gioknya hingga buku jarinya memutih. Matahari belum menembus kabut sepenuhnya, tetapi rencana harus berjalan lebih cepat dari terbitnya fajar. Ia menoleh ke arah Bima, ajudannya yang paling setia dan paling tidak mencolok. Bima tidak pernah menggunakan kekerasan fisik, tetapi ia ahli dalam kekerasan sosial, menyebarkan narasi, menanamkan keraguan. "Bima,
Fokus pada hal yang paling penting, keraguan. Jangan katakan dia berbohong, katakan dia sudah lama tidak waras. Katakan bahwa stres karena gagal panen membuatnya menghilang ke hutan selama 2 hari. Perintah khas Sulaiman. Suaranya kini tenang, kembali pada kesombongan yang terkontrol. Gunakan para ketua RT, pakai ibu-ibu pengajian yang suka bergosip. Jika Wibowo mencoba bicara tentang ritual, biarkan mereka yang tertawa dan mengatakan itu adalah delusi monyet. Khas Sulaiman menekankan kata terakhir, seolah menikmati permainan kata yang merujuk pada mitos lokal tentang pesugihan. Pastikan saat sarapan pagi tiba, Wibowo sudah menjadi badut yang menyedihkan, bukan saksi. Wibowo berhasil mencapai warung Embok Darmi, tempat para petani dan tukang ojek biasa menikmati kopi pertama mereka. 8 pasang mata menoleh ke arahnya, namun tidak ada satupun yang menunjukkan simpati, hanya campuran rasa ingin tahu dan jijik terhadap penampilan dekilnya. Istrinya, mereka bawa istriku, Wibowo tersedak menunjuk ke arah bukit dengan tangan gemetar. Ia mencoba menjelaskan tungku batu, bau belerang, dan wajah-wajah bertopeng yang dipimpin oleh seorang haji kaya. Tetapi sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, seorang pedagang sayur bernama Parman yang baru saja menerima bantuan dana dari Yayasan Khas Sulaiman tertawa terbahak-bahak. "Sudahlah Wibowo, kamu ini kenapa? Minum kopi dulu. Sejak gagal panen itu, kamu memang sering bicara yang aneh-aneh. Ritual, haji, kamu mimpi mas," kata Parman, diikuti tawa renyah dari beberapa orang lain yang merasa kasihan namun juga terhibur oleh tontonan drama pagi itu. Rumor bahwa Wibowo mengalami gangguan jiwa sudah menyebar lebih cepat daripada cahaya matahari, menjadikannya badut yang menyedihkan sebelum ia sempat mengucapkan satu pun kebenaran. Di kamarnya yang berpendingin udara dan beraroma kayu gaharu, Haji Sulaiman duduk kembali di kursi beludru miliknya. Keheningan kembali, tetapi ketenangan itu rapuh. Ia tahu Bima telah berhasil. Wibowo kini hanya dianggap sebagai laki-laki gila yang merindukan istrinya, dan cerita tentang ritual sudah terkubur di bawah tumpukan gosip dan ejekan. Tetapi kemenangan ini terasa hampa. Haji Sulaiman menyentuh kepalanya yang terasa berat. Kekayaan ini, tumpukan emas dan beras yang tak terhitung itu, semuanya datang dengan harga yang mengerikan. Sebuah janji yang terikat dengan entitas yang menuntut pembayaran yang terus-menerus. Ia menatap cincin giok itu, simbol kekayaan dan sekaligus penambat ketakutannya. Semakin besar kekuasaannya, semakin dalam ia harus tenggelam dalam paranoid, menghancurkan setiap bayangan yang berani mengancam kerajaannya. Ini bukan hidup, ini adalah penjara mewah yang dibangun dari ketakutan abadi. Khas Sulaiman menyandarkan badannya ke belakang, jari-jarinya yang tebal memainkan cincin giok hijaunya. Wibowo sudah selesai, tapi kegilaan adalah virus Bima. Kalau tidak dimatikan akarnya, ia bisa menyebar ke kebun yang sehat. Suaranya berat, namun tenang. Ia menunjuk setumpuk laporan keuangan Yayasan Dana Sosial milikinya di atas meja. Sekarang, Parman dan yang lainnya sudah merasakan manisnya bantuan. Pastikan mereka mengerti bahwa kebaikan ini bukan gratis, bukan dengan uang, tapi dengan loyalitas mutlak dan yang paling penting, kebutaan. Mereka harus menjadi mata dan telinga kita, menertawakan siapapun yang berani menyebut kata tungku atau bukit dengan nada serius. 2 kali lipat dana untuk pembangunan musola di 3 dusun terpencil. Kita harus lebih suci dari ulama manapun di mata masyarakat. Khas Sulaiman tidak menanyakan tentang istri Wibowo. Baginya, itu hanyalah urusan logistik yang sudah selesai. Yang tersisa hanyalah menjaga benteng reputasinya agar tidak sedikit pun retak. Aroma busuk dari tumpukan sampah sisa sayuran berbaur dengan terik matahari yang menyengat. Parman, si pedagang sayur yang kemarin menertawakan Wibowo, tampak lebih bersemangat. Ia baru saja mengganti terpal lapaknya dengan yang baru, dibeli dari uang pinjaman tanpa bunga dari YDS Khas Sulaiman. Bima berdiri di samping keranjang tomat. "Laris, Man?" tanyanya datar. Parman menyeka keringatnya, tersenyum lebar. "Alhamdulillah Mas Bima, berkat haji. Ini berkah Mas, barokah. Saya tidak tahu bagaimana nasib saya kalau haji tidak turun tangan," katanya, nadanya tulus.
Bima mencondongkan tubuhnya sedikit. Suaranya turun menjadi bisikan yang hanya bisa didengar oleh Parman di tengah hiruk-pikuk pasar. Tentu saja berkah, tapi berkah itu perlu dijaga, Man. Kita harus melindungi pemberi berkah dari fitnah orang-orang gila. Seperti Wibowo, dia gila kan? Bima tidak bertanya, ia menyatakan. Jantung Parman mulai berdebar kencang. Ia ingat tawa terbahak-bahaknya kemarin. Ia mengangguk dengan cepat. Ketulusan tadi digantikan oleh rasa takut yang dingin. Gila, Mas, jelas gila. Kami semua tahu itu. Parman kini mengerti. Dukungan finansial datang dengan harga, kesediaan untuk berbohong dan mendiamkan kebenaran. Musala pribadi khas Sulaiman dibalut karpet Persia tebal dan dinding berukir kaligrafi emas. Ia seharusnya merasa damai, namun keringat dingin membanjiri pelipisnya. Walaupun telah berhasil menyingkirkan masalah Wibowo dan membelikan makanan yang dituntut entitas itu, ketenangan yang dijanjikan tidak kunjung datang. Ia berlutut di depan sajadah, tetapi tangannya tidak digunakan untuk berdoa. Sebaliknya, ia memegang cincin giok itu erat-erat. Ia merasakan sensasi dingin menjalar dari giok tersebut ke lengannya, diikuti oleh suara mendesis pelan di tengkoraknya, bukan berupa kata-kata, melainkan janji kekuasaan yang keji dan tuntutan yang tak terpuaskan. Cukup, ia berbisik pada dirinya sendiri, suaranya serak. Sudah waktunya. Dengan gemetar, ia mengambil cawan kecil berisi cairan kental berwarna merah gelap yang telah diletakkan di sudut ruangan. Ini bukan darah. Ini adalah obat pengikat, jembatan ke alam entitas itu. Ia menenggak isinya dalam sekali tegukan, rasa logam dan tanah memenuhi mulutnya, dan seketika itu juga, paranoia yang melilit otaknya selama berjam-jam mereda, digantikan oleh keangkuhan yang dingin dan mematikan. Ia harus terus memberi makan rasa takut ini agar kekayaannya tetap berlimpah. Bima menyeringai tipis. Ekspresi puas karena ia berhasil menanamkan benih loyalitas berbasis rasa takut. Ia menepuk bahu Parman, membuat pedagang itu tersentak. Bagus, Man, jaga Haji baik-baik. Kalau Haji aman, beras di lumbungmu juga aman. Kalau ada yang berani buka mulut soal kejadian kemarin atau meragukan kewarasan Wibowo, kau tahu harus berbuat apa. Bima meluruskan kemeja batiknya. Gestur penuh kekuasaan yang tidak ia miliki secara lahiriah, melainkan ia pinjam dari tuannya. Parman mengangguk tanpa suara. Ia berjalan di samping Bima, melewati tumpukan karung goni dan keranjang anyaman, merasakan tatapan sinis dari pedagang lain yang tahu ia baru saja keluar dari perbincangan serius dengan orang kepercayaan juragan beras. Dukungan Haji memang memberinya modal dan jaminan pasokan, tetapi kini ia harus selalu waspada, menjadi mata dan telinga yang siap melayani narasi kekuasaan, bahkan jika itu berarti mengkhianati hati nuraninya sendiri demi kelangsungan hidup keluarganya. Rasa panas yang aneh menggantikan rasa dingin di perut khas Sulaiman. Ia merasakan kekuatannya kembali, bukan kekuatan fisik, melainkan keyakinan mutlak bahwa setiap tindakannya benar dan tak terbantahkan. Sisa-sisa paranoia tadi malam menguap. Ia bangkit, melipat sajadah persi mahal itu dengan hati-hati. Tangannya yang kekar masih menggenggam cincin giok itu erat-erat. Suara desisan di kepalanya kini terdengar seperti orkestra yang memuji keangkuhannya. Suruh Rahmat siapkan mobil, kita harus ke Jakarta besok pagi. Kontrak lahan sawah di Cianjur, itu harus saya dapatkan sebelum subuh hari lusa. Perintahnya kepada dirinya sendiri. Suaranya kini kembali mantap, berat, dan tanpa celah. Tidak ada ruang untuk keraguan, entitas itu telah menuntut, dan balasannya adalah kemampuan untuk menjarah lebih banyak, membangun kekaisaran berasnya di atas ketakutan. Ia menatap keluar jendela yang terbuat dari kaca patri mahal, melihat kebun yang sunyi. Ia merasa dirinya adalah raja dari segala yang ia lihat, dan siapapun yang mencoba mengganggu harus dibungkam, seperti Wibowo, seperti siapapun yang meragukan sumber kekayaan dan berkahnya. Aroma kopi robusta kental bercampur dengan asap kretek mengepul di warung Pak RT yang terletak di pinggir jalan utama. Bukan tawa riang yang mendominasi, melainkan bisikan berat yang menggantung di udara. 3 orang tua duduk mengelilingi meja reot, sesekali melirik ke arah jalan seolah takut ada yang mendengar.
Saya dengar Wibowo memang sudah lama agak miring otaknya. Anaknya bilang dia sering teriak-teriak sendiri, menuduh Haji pakai itu, ujar seorang pria paruh baya, menggantungkan kalimatnya. Yang lain mengangguk setuju. Parman sendiri yang bilang, kasihan ya, orang gila menuduh orang soleh. Untung Haji orang sabar, kalau tidak sudah dipenjarakan Wibowo itu. Sahut yang lain, suaranya rendah penuh simpati palsu. Mereka semua adalah petani yang bergantung pada harga beras yang dikendalikan H. Sulaiman. Mereka tahu harus memilih pihak mana. Ketakutan akan pembalasan ekonomi jauh lebih nyata daripada kebenaran yang samar-samar. Dalam waktu kurang dari 24 jam, cerita gila Wibowo telah menjadi konsensus di kampung itu. Bukti betapa cepatnya rasa takut dapat membentuk realitas dan membungkam kebenaran. H. Sulaiman telah kembali ke kamarnya, meninggalkan Rahmat sang sopir pribadi yang juga merangkap asisten utama, sibuk menyiapkan Mercedes S-Class hitam di garasi yang luas. Jam baru menunjukkan pukul 3 pagi. Embun masih tebal menyelimuti halaman rumput istana H. Sulaiman dan Rahmat bergerak dengan keheningan yang terlatih. Ia menyeka debu yang bahkan tidak ada, memastikan jok mobil sudah pada suhu yang tepat, dan mengecek rute ke Jakarta untuk yang kesekian kalinya. Sudah 3 bulan ini, sejak H. Sulaiman membawa pulang cincin giok yang aneh itu dari perjalanan rahasianya, suasana di rumah terasa dingin dan mendesak. H. Sulaiman tidak lagi bercanda, tatapannya semakin tajam dan perintahnya selalu terucap dengan nada yang tidak menerima penundaan. Rahmat sering mendengar bisikan samar dari balik pintu kamar majikannya, bisikan yang terdengar seperti gumaman yang terlalu rendah untuk dipahami, atau terkadang desisan singkat yang menyerupai gesekan ranting di lantai. Rahmat tahu semua kekayaan ini datang dengan harga yang tak terucapkan dan ia memilih untuk tidak bertanya, hanya bekerja. Ketakutan itu menjalar perlahan, jauh lebih efektif daripada ancaman terbuka. Di gubuk rayot yang berjarak 2 km dari gerbang megah H. Sulaiman, Parman sedang menyeduh teh tawar, matanya bengkak karena kurang tidur. Ayahnya, Wibowo, telah dibawa ke rumah sakit jiwa di kota atas permintaan mendadak dari keluarganya setelah insiden di warung Pak RT. Tidak ada yang datang menjenguk. Biasanya setelah musibah, ibu-ibu kampung akan membawa makanan atau tetangga laki-laki akan menawarkan bantuan. Kini, jalan di depan rumah Parman sepi, seolah-olah ada pagar tak terlihat yang didirikan oleh konsensus ketakutan. Parman tahu, ayahnya tidak gila. Ayahnya hanya melihat sesuatu yang tidak berani dilihat orang lain, sebuah kebenaran pahit tentang sumber berkah H. Sulaiman. Ia mengingat bisikan yang ia dengar dari balik dinding bambu. Para petani yang berhutang budi pada H. Sulaiman kini bergiliran menyebarkan kisah kegilaan Wibowo, bukan karena benci, tapi karena kebutuhan ekonomi. Keluarga Parman telah diisolasi, dicap sebagai pihak yang mengganggu keseimbangan. Ia merasa sendirian melawan sebuah kekuasaan yang tidak hanya mengendalikan harga beras, tetapi juga mengendalikan narasi dan pikiran seluruh desa. Pukul 3.30, pintu utama rumah terbuka dengan bunyi mendesis yang berat. H. Sulaiman muncul. H. Sulaiman is a well-built Indonesian man in his mid-50s with a stern, imposing face. He has short, graying black hair and wears pristine, expensive traditional Muslim attire, a white koko shirt and a matching black songkok. His appearance is sharp and intimidating as usual. Aroma parfum gaharu yang mahal berbenturan dengan bau tajam asap kretek yang baru saja ia isap. Langkahnya berat dan disengaja. Ia melihat Rahmat berdiri tegap di samping mobil. "Sudah siap semua?" tanyanya. Suaranya berat dan serak karena kurang tidur. Rahmat mengangguk cepat. "Siap Haji, semua sudah diperiksa." H. Sulaiman tidak menunggu jawaban Rahmat selanjutnya. Matanya yang sipit menyapu langit malam seolah memastikan tidak ada yang melihat. Tangan kanannya tanpa sadar naik. Ibu jarinya mengelus permukaan cincin giok yang kini tampak memancarkan kilau yang lebih gelap di bawah cahaya lampu teras. "Kita tidak boleh terlambat. Kontrak Cianjur itu harus selesai sebelum subuh lusa. Ingat,
Harus sebelum subuh, ulangnya. Penekanan yang berlebihan pada detail waktu, seolah-olah kegagalan berarti konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar kerugian bisnis. Itu adalah janji kepada entitas yang kini mengendalikan laju jantungnya. Ia masuk ke mobil, menutup pintu dengan bunyi keras, meninggalkan ketenangan malam desa itu di belakangnya, membawa paranoia dan ambisinya menuju ibu kota. Matahari belum naik sepenuhnya, namun hiruk-pikuk di jalanan desa sudah dimulai. Bunyi klakson sepeda motor, derit gerobak sayur, tawa anak-anak yang berangkat mengaji. Tapi semua suara itu terasa teredam, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan teras rumah Parman dari kehidupan normal. Wibowo duduk di bangku kayu, tangannya memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Ia memperhatikan beberapa tetangga yang biasanya selalu menyapa, kini berjalan cepat sambil menundukkan kepala. Mereka menghindari kontak mata, seolah Wibowo membawa penyakit menular. Wibowo tahu, ini bukan karena mereka membenci Wibowo atau ayahnya. Ini karena ketakutan. Ketakutan akan hutang, ketakutan akan hilangnya akses beras murah, ketakutan akan pemutusan hubungan ekonomi yang mengikat mereka pada H. Sulaiman. Sumpah serapah dan cerita kegilaan Wibowo yang sengaja disebar oleh orang-orang suruhan H. Sulaiman telah berhasil mengisolasi mereka. Kebenaran pahit itu menusuk, menyadarkan Wibowo bahwa melawan H. Sulaiman bukan hanya melawan satu orang, tetapi melawan seluruh sistem yang didirikan di atas ketergantungan dan narasi palsu yang kini menguasai pikiran seluruh desa. Di dalam mobil sedan mewah berwarna hitam yang melaju kencang di jalan tol yang sepi, suasana di antara H. Sulaiman dan Rahmat terasa mencekik. Lampu jalanan yang melintas cepat memantul di permukaan cincin giok gelap di tangan H. Sulaiman. H. Sulaiman is a well-built Indonesian man in his mid-50s with a stern, imposing face. He has short, graying black hair and wears pristine, expensive traditional Muslim attire, a white koko shirt and a matching black songkok. Ia duduk tegap di belakang, tampak seperti patung yang terlalu tegang untuk tertidur. Sudah 3 kali ia mengelap keringat dingin di pelipisnya, meskipun AC mobil menyala dingin. Rahmat, sudah kamu pastikan semua berkas serah terima ada di dalam amplop kulit itu? Tanyanya, suaranya pelan namun mengandung ancaman. Rahmat menjawab cepat dari kursi depan, sudah Haji, lengkap, 50 ton sesuai permintaan. H. Sulaiman mendengus, tidak puas. Bukan kuantitasnya bodoh, tanggalnya. Pastikan tanggal penyelesaiannya tertulis jelas sebelum subuh lusa. Jangan ada kesalahan sedikit pun. Sedikit saja meleset dan kita semua akan tahu akibatnya. Bisiknya, matanya menyipit ke kegelapan sambil ibu jarinya mengelus permukaan cincin giok. Paranoia ini bukanlah tentang uang. Ini adalah tentang kepatuhan pada janji yang menuntut ketepatan waktu yang absolut. Pukul 4.45, udara di kawasan pergudangan Cikarang terasa berat, bercampur antara bau debu semen dan kelembaban dini hari. Transaksi 50 ton beras kualitas super terjadi di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip di tengah barisan karung goni yang menjulang tinggi. Haji Sulaiman keluar dari mobilnya, berjalan dengan langkah arogan yang dipaksakan. Haji Sulaiman is wearing his white koko shirt and black songkok. Ia berjabat tangan singkat dengan seorang pria berjas yang tampak sangat formal dan tidak emosional, perwakilan dari perusahaan Cianjur. Tidak ada tawar-menawar, hanya penyerahan berkas dan konfirmasi transfer bank yang dilakukan Rahmat di samping mobil. Begitu tanda tangan terakhir dibubuhkan dan transfer diselesaikan, Haji Sulaiman menarik tangannya dengan cepat, seolah menjabat tangan itu adalah hal yang kotor. Alhamdulillah, gumamnya dengan lantang, memastikan Rahmat dan perwakilan itu mendengarnya. Ia kemudian segera membentangkan sajadahnya kecil di sudut gudang yang relatif bersih, memulai sholat subuh yang dipercepat. Tindakan itu adalah ritual penyeimbang yang ia yakini. Kekayaan kotor dicuci dengan tampilan ibadah yang bersih. Saat ia sujud, cincin gioknya menyentuh lantai dingin, dan seluruh kekuasaan serta kegelisahannya terasa ditekan ke bumi, hanya untuk bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar. H. Sulaiman bangkit dari sujudnya, melipat sajadah kecilnya dengan gerakan terburu-buru yang tidak sesuai dengan ketenangan seorang yang baru selesai beribadah.
Udara pagi mulai menghangat, dan sinar matahari pertama yang tipis menyentuh barisan karung goni yang menjulang tinggi, menciptakan bayangan panjang dan tajam. Ia menatap karung-karung beras yang kini secara resmi menjadi miliknya, 50 ton kekayaan dan kekuasaan. Pukul 4.55, bisiknya, lebuh kepada dirinya sendiri, mengonfirmasi bahwa mereka berhasil menuntaskan semua sebelum batas waktu subuh yang ia tetapkan. Kepatuhan mutlak pada jam ini bukanlah sekadar masalah bisnis. Ia tahu persis bahwa itu adalah bagian integral dari kesepakatan yang lebih besar, janji yang jika dilanggar akan menuntut lebih dari sekadar uang. Ia menoleh ke arah Rahmat yang masih berdiri tegang di samping mobil. Cincin giok itu terasa dingin dan berat di jarinya, seolah menarik jiwanya kembali ke bumi setiap kali ia mencoba merasa puas. Mereka kembali ke mobil, meninggalkan perwakilan Cianjur yang kaku di tengah gudang yang sunyi. Begitu pintu Mercedes hitam tertutup, H. Sulaiman tidak memberikan perintah untuk jalan, melainkan mencondongkan badannya ke depan, menatap Rahmat tajam melalui kaca spion. "Jelaskan lagi," perintahnya. Suaranya kini kembali pelan dan berbahaya. Rahmat menelan ludah, siap membahas logistik muatan beras. "Haji, semua aman. Dokumen sudah saya simpan di brankas kecil belakang." H. Sulaiman menggeleng perlahan, matanya tidak berkedip. "Bukan dokumen itu, Rahmat, tanggal penyelesaian ritual. Kapan terakhir kali kamu pastikan bahwa dia menerima persembahan sesuai dengan tanggal yang kita janjikan kepada Gunung Kawi?" Nafas Rahmat tertahan. Ia tahu bahwa bisnis beras hanyalah fasad. Ketepatan waktu yang absolut diperlukan karena tenggat waktu yang sebenarnya adalah tenggat waktu gaib. "Sudah, Haji, semalam saya sudah hubungi juru kunci. Katanya semua sudah siap. Tepat saat fajar menyingsing di sana, itu akan selesai. Bersamaan dengan transfer dana ini, tidak akan ada keterlambatan." Mercedes itu meluncur mulus keluar dari Cikarang, menuju jalan tol yang masih lengang. H. Sulaiman bersandar, mengambil nafas lega, namun ketegangan di bahunya tidak pernah hilang. Kesuksesan finansialnya, kerajaan beras yang menopang ribuan orang, semua berakar pada ketepatan waktu yang brutal dan ritualistik. Ia menatap cincin giok di jari manisnya, permukaan hijau gelap itu memantulkan cahaya jalanan yang bergerak cepat. Giok itu tidak hanya mahal, tetapi ia adalah pengikat, janji abadi yang harus dipelihara dengan darah dingin. Jika subuh lusa adalah batas waktu untuk transfer dana, itu juga batas waktu bagi persembahan tertentu yang harus diselesaikan di tempat yang jauh, di lereng Gunung Mistris. Kegagalan berarti kehilangan segalanya, bukan hanya kekayaan, tapi juga nyawanya. Ia merogoh saku baju kokonya dan mengeluarkan sebuah sapu tangan sutra putih, lalu dengan teliti membersihkan noda debu tipis dari permukaan cincin giok itu, sebuah ritual pemujaan terhadap sumber kekuatan tersembunyi yang ia layani. H. Sulaiman menggosokkan sapu tangan sutra putih itu sekali lagi pada permukaan batu giok. Giok itu terasa dingin di bawah sentuhannya, kontras dengan panas yang membakar di dalam dadanya. Ia tidak pernah melupakan malam pertama ia naik ke lereng gunung itu 20 tahun silam sebagai seorang pedagang beras kecil yang hampir bangkrut. Saat itu, ia tidak meminta kekayaan, ia hanya meminta kelangsungan hidup. Tetapi entitas yang ia hadapi menuntut pertukaran yang jauh lebih besar daripada sekadar uang. Ia harus menukarkan ketenangan dan menjanjikan kepatuhan brutal terhadap siklus waktu tertentu. Setiap transaksi besar, setiap perluasan gudang, setiap kenaikan harga yang melambungkan kerajaan berasnya harus dibayar dengan persembahan tepat waktu. Dia tidak peduli dengan margin keuntungan atau fluktuasi pasar. Dia hanya peduli pada ketepatan janji yang terikat oleh darah dingin. H. Sulaiman tahu bahwa transfer dana yang ia atur adalah sinyal, bukan pembayaran. Pembayaran sesungguhnya sedang dalam proses di Jawa Timur, melibatkan juru kunci yang sudah ia percayai seumur hidupnya, mengorbankan apa yang dituntut oleh Gunung Kawi untuk mempertahankan kekuatannya. "Rahmat," panggil Haji Sulaiman tanpa menoleh. Nada suaranya mendesak, memecah keheningan di dalam mobil. "Hubungi Karta sekarang, jangan gunakan telepon yang biasa, pakai unit satelit cadangan."
Rahmat mengangguk tanpa suara. Ia tahu Karta adalah juru kunci tua yang bertugas memastikan semua logistik non-material di Jawa Timur. Menggunakan unit satelit adalah tanda bahaya tertinggi. Ini berarti H. Sulaiman tidak hanya khawatir tentang intelijen bisnis, tetapi juga takut ada mata-mata gaib yang mendengarkan. Rahmat meraih tas kecil di bawah kursinya, mengeluarkan perangkat komunikasi satelit yang tampak kuno namun mahal. Ia mengastikan jendela partisi antara kursi pengemudi dan belakang tertutup rapat. Tanyakan padanya apakah titik nadir sudah dipagari sesuai instruksi dan pastikan bumi sudah disiapkan. Jawabannya harus pelabuhan aman, jangan lebih dari itu. Perintah yang ia sampaikan adalah kode, memastikan bahwa persembahan yang sangat spesifik dan lokasinya yang tersembunyi sudah benar-benar aman dari gangguan atau penundaan. Rahmat meletakkan telepon satelit itu kembali setelah mendapat jawaban kode yang tepat, pelabuhan aman. Ia menoleh sebentar, memberikan anggukan kecil kepada H. Sulaiman. Ketegangan mereda sedikit. Kereta beras mereka, begitu H. Sulaiman menyebut operasinya, tetap berada di jalurnya. Tepat pada saat ia hendak bersangkar, matanya yang tajam menangkap sesuatu di luar jendela tol. Di pinggir jalan yang gelap, di antara pepohonan yang buram oleh kecepatan, ia melihat sesosok anjing liar kurus berwarna hitam pekat menatap lurus ke arah mobil mereka dengan mata yang memantulkan cahaya lampu depan. Anjing itu diam, tidak bergerak, hanya memandang dengan intensitas yang tidak wajar. Dalam kepercayaan mistis yang telah membelenggunya, anjing hitam sering dianggap sebagai pertanda buruk, pembawa pesan dari dimensi yang lebih rendah. H. Sulaiman sontak meraih cincin gioknya dan menggenggamnya erat, seolah-olah giok itu adalah satu-satunya pelindung. Rahmat, percepat sedikit, desisnya, suaranya kembali serak. Ia tidak ingin anjing itu terus menatapnya. Ia merasa dilihat, dihitung, dan diuji oleh kekuatan yang jauh melampaui kendalinya. Pengemudi yang terbiasa dengan kegelisahan majikannya segera menekan pedal gas. Kecepatan mobil melonjak, meninggalkan bayangan buram anjing hitam yang seolah terpaku di balik pagar pembatas. Rahmat tidak berkomentar, tetapi pandangannya tetap tertuju pada refleksi H. Sulaiman di kaca jendela. Pria kaya raya yang biasanya angkuh itu kini tampak rapuh. Ketakutan spiritual menggerogoti keangkuhannya lebih cepat daripada krisis ekonomi manapun. Di balik kemegahan batik dan songkoknya yang mahal, ia hanyalah pion yang terikat pada kontrak tak terlihat. Rahmat menghela napas panjang. Ia tahu, anjing hitam itu mungkin hanyalah anjing liar, tetapi bagi H. Sulaiman, itu adalah penampakan, sebuah peringatan bahwa entitas yang memberinya kekayaan sedang mengawasi, memastikan tuannya tidak melenceng barang 1 inci pun dari kewajiban yang harus dibayar. Operasi kereta beras ini, sebagaimana ia sebut, bukan hanya tentang logistik dagang, tetapi juga tentang pengiriman persembahan yang tepat waktu. Perubahan kontur jalan memaksa pengemudi memperlambat laju. Udara yang masuk melalui ventilasi AC terasa lebih dingin, membawa serta aroma tanah basah dan dedaunan mati, bau yang khas dari pedalaman Jawa Timur yang sepi. H. Sulaiman akhirnya melepaskan cengkramannya dari cincin giok, meskipun tangannya masih gemetar. Ia mencoba menarik kembali otoritasnya yang sempat hilang. Ia menoleh ke Rahmat, matanya mencari kepastian yang bukan berasal dari dunia nyata. "Titik nadir sudah aman kan?" tanyanya. Suaranya sedikit pulih tetapi masih berbisik, merujuk pada lokasi ritual utama yang akan segera mereka tuju. Rahmat mengangguk tanpa perlu menggunakan telepon satelit lagi. "Semua sudah terkunci rapat, Haji. Karta sudah memastikan pelabuhan aman. Setelah ini kita akan singgah sebentar. Ada yang harus disucikan sebelum Anda bertemu dengan bumi," ujar Rahmat, mengingatkan H. Sulaiman tentang tahap penyucian diri yang harus dilakukan sebelum mencapai puncak operasi. Tempat itu bersih, tetapi sepi mencekam. Ini adalah pos perantara, tempat transit spiritual mereka. Rahmat membuka pintu mobil, udara malam langsung menyeruak masuk. "Silahkan Haji, kami sudah menyiapkan air suci dan perlengkapan bersih di dalam. Hanya sebentar, ini wajib agar semua berjalan lancar," kata Rahmat, memberi isyarat agar H. Sulaiman segera turun.
Sulaiman menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian yang dibutuhkan untuk melangkah keluar dari kotak pelindung besi mewahnya. Sebelum ia melangkahkan kaki, ia merogoh saku kemeja kokonya, mengeluarkan sebuah kantung kecil berisi garam khusus yang telah didoakan. Ia menaburkan sedikit di ambang pintu mobil, seolah-olah mengunci mobil itu dari gangguan spiritual, memastikan bahwa energinya yang telah terkontaminasi oleh ketakutan di jalan tidak tertinggal. Mata sempitnya memindai kegelapan di sekitar musola, mencari tanda-tanda, tetapi hanya ada jangkrik yang bersahutan dan keheningan yang menyesakkan. Sulaiman melangkah perlahan ke dalam musola kecil yang berfungsi sebagai pos perantara. Bangunan itu tampak rapuh, terbuat dari kayu jati tua yang mengeluarkan bunyi derit halus setiap kali angin berhembus. Penerangan di dalam hanya berasal dari sebuah lampu minyak kecil yang diletakkan di sudut, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari di dinding. Bau dupa yang pekat bercampur dengan bau lumut kering mendominasi ruangan. Sulaiman merapatkan kemeja koko putih mahalnya, merasa seolah-olah kemewahannya tidak pantas berada di tempat yang begitu bersahaja namun mencekam ini. Rahmat berdiri di dekat pintu, memastikan tidak ada yang melihat atau mendengar aktivitas mereka. Di sebelah sana Haji, airnya sudah siap, dingin, tetapi akan membersihkan semua energi negatif yang menempel selama perjalanan. Bisik Rahmat, menunjuk ke sebuah kamar mandi kecil yang hanya disekat tripleks lusuh. Sulaiman menelan ludah, walaupun ia telah mempersiapkan diri untuk ritual ekstrim. Penyucian diri di tempat yang asing dan gelap selalu memunculkan kecemasan akan bahaya yang tak terlihat. Di dalam sekat tripleks itu, sebuah bak mandi kecil dari semen telah diisi air. Di permukaannya mengapung kelomak mawar, kenanga, dan melati. Semuanya berwarna putih dan masih segar, kontras dengan kotoran yang menempel di dinding kamar mandi. Di samping bak, terhampar kain mori putih baru dan sepasang sarung serta peci yang juga putih bersih. Sulaiman memperhatikan detail bunga-bunga itu, mencoba mencari tahu apakah ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan instruksi gurunya. Ia menoleh ke Rahmat yang kini sudah berada di ambang pintu sekat. Ini air dari 7 mata air Haji, kami mengambilnya menjelang subuh, murni tanpa campuran kimia, jelas Rahmat seolah membaca keraguan Sulaiman. Sulaiman menyentuh air itu dengan ujung jarinya. Air itu sangat dingin, menusuk tulang. Pastikan tidak ada yang melihat saya mandi, walaupun hanya bayangan. Perintah Sulaiman, suaranya kembali mengandung nada otoritas yang paranoid. Rahmat mengangguk patuh. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, Sulaiman melepaskan pakaian yang bernilai ratusan juta rupiah. Dalam kondisi telanjang, di tempat yang sunyi dan remang-remang, ia merasa lebih rentan daripada saat berada di mobil mewah yang melaju kencang. Ia menghela napas panjang, memejamkan mata, dan mulai menyiramkan air suci itu ke tubuhnya. Sensasi air dingin yang membawa aroma bunga langsung mengejutkan kulitnya yang terbiasa dengan kehangatan. Ia membayangkan bahwa setiap tetesan air membawa pergi lapisan-lapisan kotoran spiritual yang diyakininya menempel, membersihkan ketakutan dan keraguannya. Setelah selesai, ia dengan cepat menyeka tubuhnya dengan kain mori putih, lalu mengenakan sarung dan peci putih bersih yang telah disiapkan. Transformasi fisiknya selesai. Dari seorang pengusaha arogan dengan koko mahal, ia kini menjadi sosok yang tampak lebih khusyuk dan tak berdaya, siap menghadapi energi yang lebih besar. Sulaiman keluar dari sekat, kini berbalut pakaian serba putih. Wajahnya yang tegang tampak sedikit lebih tenang, tetapi matanya yang sempit memancarkan fokus yang lebih tajam. Rahmat menyambutnya dengan tatapan hormat. Sudah suci Haji, energi Bapak sekarang murni. Bumi menunggu kehadiran Bapak, kata Rahmat. Rahmat kemudian menyerahkan sebuah tas kain kecil berwarna hitam yang terikat rapat. Ini yang Bapak minta, jangan dibuka sampai Karta memberi isyarat di lokasi. Ini adalah persembahan terakhir yang wajib Bapak bawa sendiri. Dan ingat Haji, di sana nanti hanya mata Bapak yang boleh berbicara. Telinga Bapak harus tuli dan mulut Bapak harus terkunci. Jangan bereaksi terhadap apapun yang Bapak lihat atau dengar.
Rahmat mengingatkan dengan nada serius, menekankan pentingnya disiplin diri dalam ritual puncak yang akan segera mereka lakukan di puncak Gunung Kawi. Sulaiman menerima tas itu, merasakan beratnya barang di dalamnya, dan mengangguk singkat. Waktunya untuk takut sudah berakhir, waktunya untuk beraksi telah tiba. Rahmat memimpin jalan, langkahnya lincah dan terbiasa dengan medan yang curam dan berbatu. Haji Sulaiman mengikuti dari belakang, merasakan perbedaan besar antara mendaki gunung di malam hari dan menaiki tangga marmer di rumahnya. Peci putihnya sudah mulai terasa basah oleh keringat, dan sarung putih yang ia kenakan kini membatasi langkah arogannya yang biasa. Udara dingin pegunungan menyengat, tetapi jantungnya berdebar kencang, memompakan adrenalin panas ke seluruh tubuh. Di tangannya, tas kain hitam yang berisi persembahan terasa memberatkan, bukan karena masanya, tetapi karena bobot tanggung jawab ritual puncak. Mereka bergerak tanpa suara, hanya ada desah napas Sulaiman yang terengah-engah dan gesekan sandal Rahmat di atas kerikil. Rahmat sempat menoleh ke belakang, memastikan Sulaiman tidak tertinggal. Matanya bersinar dalam gelap. Jangan lihat ke kiri atau kanan Haji, pandang terus jalan di depan. Puncak itu dekat, tetapi jika Bapak teralihkan, jaraknya bisa ribuan kilometer. Bisik Rahmat, suaranya terdengar seperti angin yang memperingatkan. Setelah hampir 1 jam berjalan, Rahmat mengangkat tangannya, memberi isyarat berhenti. Mereka telah tiba di sebuah pelataran kecil yang datar, dikelilingi oleh akar-akar pohon beringin raksasa yang tampak seperti ular-ular kuno yang membatu. Walaupun masih gelap, ada cahaya remang-remang yang berasal dari beberapa batang dupa yang ditancapkan di sekeliling sebuah altar batu yang ditutupi oleh kain kuning lusuh. Aroma kemenyan dan bunga melati yang kuat menyambut Haji Sulaiman, hampir membuatnya pusing. Di samping altar, duduk bersila seorang pria tua yang hanya dikenal sebagai Karta. Karta mengenakan pakaian serba hitam, rambut putihnya disisir ke belakang, dan matanya yang cekung tampak menembus kegelapan. Ia tidak bergerak, tidak menyambut, hanya menunjuk ke tanah di hadapannya dengan jari telunjuk yang panjang. Haji Sulaiman merasakan aura yang berbeda di tempat ini, energi yang bukan dari dunia bisnis atau politiknya, tetapi murni, mentah, dan kuno. Rahmat mundur selangkah, memberi ruang, meninggalkan Haji Sulaiman sendiri berhadapan dengan Karta. Sulaiman berjalan maju perlahan, melepaskan sandalnya, dan meletakkan tas kain hitam di hadapan Karta, tepat di batas kain kuning altar. Sulaiman menunduk sedikit, menunggu instruksi, mengingat pesan Rahmat untuk tuli dan bisu. Karta masih tidak berbicara. Ia hanya menatap Sulaiman dengan tatapan yang sangat dalam, lalu perlahan mengangkat tangannya dan membuat gerakan melingkar di udara, seolah-olah membuka kunci. Ini adalah isyarat. Sulaiman mengerti. Ia berlutut, membuka ikatan tas kain hitam itu dengan jari-jarinya yang gemetar. Dari dalam tas, ia mengeluarkan sebuah botol kaca kecil berisi cairan merah kental yang tampak seperti darah hewan yang dikorbankan khusus, sebuah bongkahan emas murni seukuran ibu jari, dan seikat rambut yang dibungkus daun pisang kering. Ketika semua persembahan itu diletakkan di atas batu, Karta mengangguk sekali, sangat pelan, dan kemudian matanya terpejam. Ritual puncak telah dimulai, dan Sulaiman kini harus menunggu reaksi energi yang lebih besar. Keheningan yang mengikuti penutupan mata Karta terasa lebih berat daripada gemuruh pasar yang biasa Sulaiman hadapi. Hanya ada suara serangga malam yang jauh, dan desiran angin dingin yang membawa aroma tanah basah dan kemenyan pekat. Sulaiman masih berlutut, tulang lututnya terasa nyeri menekan tanah berbatu, tetapi ia tidak berani bergerak. Matanya yang sipit dan penuh kekhawatiran terpaku pada kain kuning lusuh yang menutupi altar, di mana 3 persembahan vital itu, botol darah, bongkahan emas, dan bungkusan rambut, terletak. Karta yang duduk bersila di sampingnya adalah patung hitam yang tak bernyawa. Dalam keheningan ini, pikiran Sulaiman berkelana liar, bukan memikirkan kekayaan yang akan ia dapat, melainkan memikirkan harga dari kekayaan yang sudah ia miliki.
Ia menggenggam cincin gioknya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, dihantui oleh bayangan para pesaing bisnis yang baru-baru ini jatuh, dan ia bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi korban berikutnya untuk menjaga dinasti berasnya tetap berdiri kokoh. Ia tahu, di tempat ini, ia hanya seorang pengemis yang sedang menanti belas kasihan kekuatan yang jauh lebih tua darinya. Setelah apa yang terasa seperti waktu yang tak terbatas, Karta mengeluarkan suara. Itu bukan kata-kata, melainkan dengungan yang sangat rendah berasal dari kedalaman dada dan perutnya. Suara itu begitu subtil pada awalnya sehingga Sulaiman mengira itu hanya gemuruh internalnya sendiri. Namun, dengungan itu semakin beresonansi, bukan melalui telinga, tetapi melalui tulang. Lantai tanah di bawah lutut Sulaiman terasa bergetar halus dan aroma kemenyan menjadi semakin kuat, menyesakan, seolah-olah asap itu memiliki berat fisik. Sulaiman merasakan pusing mendadak, pandangannya kabur. Ia mencoba memfokuskan matanya pada akar-akar beringin raksasa di sekeliling pelataran. Dalam cahaya remang-remang dari dupa, akar-akar itu kini tampak bergerak perlahan, memilin dan berdenyut seperti makhluk hidup yang terbangun dari tidur ribuan tahun. Sebuah bayangan melintas cepat di belakang Karta, seperti monyet yang sangat besar, atau mungkin hanya kilasan halusinasi yang dipicu oleh asap dan ketakutan. Sulaiman menahan napas, menolak untuk bereaksi, mengingat janji untuk tetap tuli dan bisu, membiarkan energi kuno itu mengalir melalui dirinya. Dengungan berat Karta berhenti tiba-tiba, seolah-olah sakelar listrik dimatikan. Keheningan kembali datang, kali ini lebih tajam dan menusuk. Sulaiman merasakan sedikit kelegaan karena getaran di dadanya mereda, tetapi ketegangan segera meningkat kembali 10 kali lipat. Karta masih duduk dengan mata terpejam, tetapi perlahan, jari telunjuk kanannya yang panjang terangkat, bergerak lambat seperti penunjuk jarum kompas yang kebingungan. Jari itu melayang di atas botol darah, melewati emas, dan berhenti tepat di atas ikatan rambut yang dibungkus daun pisang kering. Kemudian Karta membuka mulutnya. Suara yang keluar bukanlah dengungan, juga bukan suara Karta yang serak. Itu adalah bisikan yang kering, tajam dan dingin, seolah-olah pasir bergesekan, bergema kuat di pelataran kecil itu. Suara itu berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang jarang Sulaiman dengar, namun maknanya menusuk langsung ke kesadarannya. Yang mengganggu harus diikat. Ikatannya ada di dalam rambut ini. Sebelum fajar, ia harus ditenangkan dengan air 7 mata air. Kegagalan berarti sungai Anda kering. Karta kembali diam, matanya tetap tertutup rapat, seolah-olah entitas lain telah selesai menyampaikan pesan dan kembali ke tidurnya. Sulaiman memaksa nafasnya keluar, merasakan paru-parunya yang sesak oleh aroma kemenyan dan ketakutan yang menumpuk. Tubuhnya yang kekar dan terlatih kini terasa berat, hampir lumpuh oleh keheningan yang mematikan setelah bisikan kuno itu berakhir. Ia menunduk, mencoba menstabilkan pandangannya yang masih sedikit berputar. Pandangannya yang menyipit, yang biasanya memancarkan kesombongan dan kekuasaan, kini hanya menunjukkan kepanikan yang terbungkus rapi di balik wajahnya yang stern. Ia mengalihkan fokusnya dari Karta, yang terlihat seperti patung batu, ke ikatan rambut yang dibungkus daun pisang kering, objek kecil yang kini terasa mengandung beban tak terhingga. Sungai Anda kering. Ancaman itu, lebih dari sekedar kerugian finansial, adalah ancaman kehancuran total atas seluruh kekuasaan dan reputasinya sebagai juragan beras yang menguasai irigasi lokal. Ia menarik nafas dalam-dalam, mengencangkan cincin giok di jari manisnya, mencoba menguasai kembali setiap serat tubuhnya yang baru saja dikuasai oleh energi lain. Sambil tetap duduk, ia perlahan memutar kepalanya, memindai kegelapan di luar jangkauan dupa, mencoba memastikan bahwa bayangan monyet besar yang melintas di belakang Karta tadi benar-benar hanyalah ilusi yang dipicu oleh kepalanya sendiri, bukan pertanda kehadiran makhluk gaib yang menunggu di ambang hutan. Setelah beberapa saat menenangkan diri, Haji Sulaiman mengulurkan tangan kanannya yang kekar, bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat, seolah-olah ia takut membuat Karta atau entitas di balik Karta terkejut.
Jari-jarinya yang tebal dan dihiasi perhiasan itu menyentuh bungkusan daun pisang kering, mengambilnya dengan kehati-hatian layaknya memegang seekor ular berbisa. Bungkusan itu terasa dingin, jauh lebih dingin daripada udara malam di sekitarnya. Ia mengangkatnya dekat ke wajahnya, mencoba mencium bau atau merasakan energi, tetapi hanya tercium aroma kering dan tanah. Karta, desisnya pelan, suaranya kembali tebal dan otoriter meskipun ada nada gemetar yang terselip. Ia harus tahu, air 7 mata air itu tidak mungkin dikumpulkan dari sembarang tempat. Air 7 mata air, di mana lokasi tepatnya? Karta tidak bergerak, matanya tetap tertutup rapat, kepalanya sedikit terkulai ke samping, persis seperti boneka yang talinya telah diputus. Tidak ada jawaban, hanya suara jangkrik dari luar hutan yang kini terdengar nyaring, ditambah bunyi ranting patah yang sangat pelan dari arah belakang Karta, membuat Sulaiman menegang. Ia menyadari pesannya sudah disampaikan, implementasi, pencarian dan risiko adalah urusannya sendiri. Waktu adalah musuh terbesarnya, dan jam ritual Gunung Kawi bergerak dengan cepat, tidak mengenal negosiasi. Langit belum menunjukkan tanda-tanda fajar, tetapi Sulaiman tahu bahwa mencari 7 mata air suci sebelum matahari terbit adalah misi yang hampir mustahil, apalagi ia harus kembali ke kota. Ia harus segera bergerak. Dengan gerakan yang lebih cepat dan tegang, ia memasukkan bungkusan rambut itu ke dalam saku baju koko putihnya yang mahal dan rapi. Ia berdiri, tubuhnya yang tinggi dan tegap menjulang di pelataran ritual kecil itu, tampak kontras dengan akar beringin yang memilin dan menakutkan yang kini terlihat seolah-olah mengawasi setiap gerakannya. Ia menatap tumpukan persembahan, botol darah, beberapa batang emas yang kini tampak sepele dan remeh di samping beban bungkusan daun pisang itu. Kekayaan materi tidak berarti jika sungai kehidupannya kering. Ia membungkuk sebentar, memberi hormat mekanis kepada Karta dan tempat itu bukan karena rasa hormat spiritual, melainkan sebagai formalitas wajib dalam perjanjian yang baru saja diselesaikan. Tanpa menoleh ke belakang, Sulaiman berbalik dan melangkah cepat, meninggalkan asap kemenyan yang mulai menipis dan kegelapan abadi di bawah pohon raksasa itu, memulai perlombaan panik melawan waktu dan fajar yang mendekat. Sulaiman, yang biasanya bergerak lambat dan penuh perhitungan, kini berlari hampir tanpa kontrol, menuruni jalan setapak yang licin dan berkelok-kelok. Udara dingin pegunungan menusuk tulang, tetapi keringat dingin membasahi punggungnya. Ia merangkul erat saku baju koko putihnya, merasakan benjolan kecil bungkusan rambut itu dan kehangatan cincin giok yang ia genggam di tangan kanannya. Cincin itu biasanya memberinya rasa kendali, tetapi malam ini cincin itu terasa seperti pemberat yang menenggelamkannya. Pepohonan menjulang di kedua sisi, membentuk terowongan gelap yang seolah-olah ingin menelan dirinya dan semua dosanya. Ia harus menjaga integritas fisiknya, pakaiannya tidak boleh ternoda, ketenangannya tidak boleh runtuh, karena citra adalah segalanya, bahkan saat ia baru saja bersekutu dengan kekuatan gelap. Namun, suara jangkrik dan gemerisik daun yang diinjaknya terasa seperti detak jam yang mempercepat. Mata 7 mata air, sebuah konsep yang terlalu luas, terlalu mitologis untuk dicari dalam sisa waktu beberapa jam sebelum fajar. Kegagalan berarti kehancuran total. Setelah perjuangan singkat, Sulaiman berhasil keluar dari area pohon beringin yang memilin itu, melangkah ke jalan tanah berkerikil tempat mobil SUV hitam mewahnya menunggu, bersinar di bawah lampu kabut yang redup. Mobil itu tampak seperti pulau kemewahan di tengah samudra kegelapan Gunung Kawi. Sopirnya, seorang pria muda yang tegang bernama Dito, segera membuka pintu belakang. Sulaiman meluncur masuk, mengabaikan Dito dan bau tembakau yang samar di dalam kabin. Ia menutup mata sebentar, menarik nafas dalam-dalam untuk memulihkan sedikit martabatnya yang hilang, lalu meraih telepon satelitnya yang tersimpan rapi di sandaran tangan. Jarinya menekan cepat nomor seorang kepala intelijen lokal yang loyal, suaranya kembali menjadi gerungan otoriter yang menuntut meskipun nadanya sedikit lebih tinggi dari biasanya, seperti senar yang ditarik terlalu kencang. "Amran, bangun!" desisnya ke telepon, mengabaikan waktu.
Aku tidak punya waktu untuk lelucon. Aku butuh tim segera, cepat dan senyap. Cari 7 mata air, bukan mata air biasa. Cari referensi kuno, peta air suci, tempat-tempat keramat. Fokus ke lereng timur, sekarang. Mobil itu berderu menuruni lereng gunung, memecah keheningan malam dengan kecepatan yang mematikan. Sulaiman bersandar, namun matanya tetap waspada, memantau kegelapan yang mulai memudar di Cakrawala Timur. Fajar sebentar lagi. Amran di ujung telepon terdengar bingung dan mengantuk, tetapi segera mematuhi. 7 mata air, Pak Haji? Apakah ini ada hubungannya dengan legenda Sumber Tirta Wening? Amran bertanya hati-hati. Sulaiman mendengus frustrasi, memejamkan mata saat mencengkeram cincin gioknya hingga buku-buku jarinya memutih. Aku tidak tahu, jangan tanya. Aku hanya tahu air itu harus dikumpulkan sebelum matahari menyentuh puncak. Mata air suci, bukan sumur bor. Cari sumber tertutup, tempat-tempat yang dijaga oleh mitos, yang airnya mengalir dari bawah 7 tingkatan batu atau 7 puncak. Aku akan melipat gandakan bayaranmu 5 kali lipat, Amran, tetapi jika ini gagal, suaranya merosot menjadi ancaman dingin. Dia memutus sambungan. Di luar jendela, langit mulai berubah dari hitam pekat menjadi ungu gelap yang mengancam. Sebuah isyarat visual bahwa waktu pelaksanaannya benar-benar telah berakhir dan perlombaan telah dimulai.